perilaku sopan saat webinar dilaksanakan. Ketiga, peserta sangat diharapkan untuk mematikan suara atau mute selama proses webinar berlangsung. Keempat, semua peserta yang mengikuti webinar melalui Zoom dapat mengajukan pertanyaan dengan cara menuliskan nama, asal institut atau universitas, dan pertanyaan secara ringkas. Moderator akan menyampaikan pertanyaan kepada pembicara pada sesi diskusi, dan bila perlu atau cukup waktu, moderator akan mempersilahkan peserta untuk menyalakan suara atau unmute untuk berbicara langsung. Kelima, di akhir acara kita akan menyediakan link evaluasi yang akan diisi para mahasiswa. Yang keenam, seluruh penyelenggaraan kegiatan akan diatur oleh saya sendiri, Eksekutif Muda Kementerian Agama BEM Visip Unair selaku moderator. Baik, selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya ucapkan selamat datang untuk seluruh mahasiswa dari berbagai latar belakang suku, agama, ras, adat, serta kampus yang berbeda. Ada yang dari Universitas Indonesia, Universitas Brawijaya, Sekolah Tinggi Teologi HKBP, Universitas Katolik Parayangan, Politeknik Negeri Jakarta, Institut Teknologi 10 November, Portland Bible College, Universitas Jenderal Sudirman, Universitas 11 Maret, Universitas Tarumanegara, Universitas Merdeka Malang, Universitas Diponegoro, Atmajaya, Maranatha, Universitas Pelita Harapan, Universitas Negeri Surabaya, Institut Seni Indonesia Denpasar, Universitas Pajajaran Kristen Indonesia, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Universitas Kristen Satya Wacana, Universitas Negeri Semarang, dan pastinya Universitas Erlangga. Terima kasih sudah menyempatkan waktu hadir untuk memperkaya wawasan kita. Dan selamat datang juga untuk dua narasumber kita yang sangat luar biasa. Yang pertama ada Pak Yuun Opusunggu. Beliau adalah dosen tetap di Universitas Indonesia. Ia menempuh pendidikan hukum di Universitas Indonesia, Universitas Leiden, dan Universitas Washington. Yang terakhir ditempuhnya dengan beasiswa Fulbright. Sejumlah instansi pemerintah seperti Komisi Penyiaran Indonesia, Pamjaya, Badan Pembinaan Hukum Nasional, dan Bank Indonesia telah meminta keterlibatannya dalam berbagai kegiatan kajian atau memberikan nasihat hukum. Mewakili Indonesia, beliau adalah anggota dari Commission on Asian Principles of Private International Law, yang terdiri dari sejumlah guru besar dan sarjana dari Cina, Filipina, Hong Kong, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Thailand, Singapura, dan Vietnam. Beliau juga terlibat dalam penyusunan prinsip-prinsip hukum perdata internasional terkait pengakuan dan pelaksanaan putusan asing di Australia, Brunei Darussalam, China, Filipina, Jepang, India, Indonesia, Kamboja, Korea Selatan, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, dan Vietnam di bawah koordinasi Asian Business Law Institute, Singapura. Yang kedua, ada Kak Sari Simanjuntak. Beliau merupakan alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan bekerja di Beneran Indonesia. Beneran Indonesia itu adalah sebuah organisasi non-profit yang bergerak di bidang pendidikan karakter dan kewarganegaraan. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang dan terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk berbagi ilmu dengan kita semua pada hari ini. Baik, perlu diketahui, acara ini diselenggarakan oleh Kementerian Agama Badan Eksekutif Mahasiswa, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Erlangga. Dan webinar kali ini di Subkelompok 5, kita akan membahas tentang multikulturalisme dan kesatuan bangsa. Sumpah Pemuda di masa kini adalah untuk melestarikan persatuan di antara pemuda dan masyarakat Indonesia. Sumpah Pemuda juga dapat mengingatkan masyarakat kembali bahwa di masa lalu persatuan bukanlah hal yang mudah. Oleh sebab itulah, lewat peringatan Hari Sumpah Pemuda kita diajak untuk tetap menjaga, merawat, dan melestarikan apa yang sudah dibangun para pemuda di masa lalu, yaitu keberagaman. Di sisi lain, keberagaman memiliki dimensi ganda. Sisi positif bisa mengukuhkan persatuan, sementara sisi negatif bisa menyebabkan perpecahan. Banyak gejala-gejala di Indonesia yang menunjukkan adanya ancaman terhadap multikulturalisme. Di masyarakat banyak muncul sifat-sifat individualisme dan egoisme, baik atas nama agama, suku, atau politik. Sifat-sifat tersebut dapat berubah menjadi eksklusivisme dan pada akhirnya memicu perpecahan, apalagi jika ditambah himpitan masalah ekonomi, sosial, serta budaya.
Hal ini mendorong Kementerian Agama BEM Visip Unair untuk menyediakan wadah diskusi khususnya untuk mahasiswa yang sedang menempuh studi dari berbagai latar belakang suku, agama, ras, adat, serta kampus yang berbeda agar memiliki keyakinan bahwa dengan memiliki semangat kebersamaan, kerjasama, berbagi atas nama kemanusiaan tanpa memandang perbedaan, dan bersatu, kita dapat memiliki kekuatan yang lebih besar. Baik, kepada narasumber kita yang pertama, Pak Yuun Opusunggu, dipersilahkan untuk menyampaikan materinya. Oh, baik, terima kasih Saudari Grace. Selamat sore bagi Anda semua. Salam kenal. Saya Yuun Opusunggu. Seperti sudah diperkenalkan tadi, kelihatannya terlalu banyak sekali informasinya. Jadi saya pikir-pikir setelah dibacakan oleh saudari moderator berat juga. Tapi oke. Saya diminta untuk membahas mengenai multikulturalisme dan semangat kebangsaan Indonesia. Saya punya waktu kurang lebih 20 menit. Saya sudah menyiapkan satu PowerPoint. Semoga sudah bisa Anda lihat sekalian. Mohon dikonfirmasi, sudah? Oke. Ini ada satu poin yang singkat. Sebetulnya saya sudah pernah menulis ini kira-kira tahun 2008 di saat saya melihat mahasiswa tidak memiliki satu gairah di dalam kehidupan sehari-hari oleh karena begitu banyak pesimisme dalam hidup. Lalu kemudian saya mencari tahu apa kira-kira yang bisa kita banggakan sebagai satu bangsa. Sebab demikian terpuruk kita secara mental, secara pencapaian. Bahkan untuk menjadi juara SEA Games saja Indonesia tidak bisa begitu di tahun 2000-an. Sehingga saya cari-cari dan saya menemukan bahwa ternyata Sumpah Pemuda itu demikian luar biasa, dan saya akan coba nanti berikan kepada Anda tautan dari tulisan yang pernah saya buat kira-kira 12-an tahun yang lalu. Saya selalu suka memulai dengan satu peta begitu untuk memberikan kepada Anda satu gambaran bahwa secara geografis inilah Nusantara. Konon kabarnya bahwa pemetaan ini tidak tepat sebab kalau kita geser peta ini ke utara dan ke selatan, maka dia akan lebih berbeda ukurannya, akan menjadi lebih panjang, lebih lonjong, begitu ya. Nanti saya tunjukkan. Nah, peta ini yang biasa kita kenal sebagai Indonesia, tetapi sebetulnya peta ini tergantung pada lensa yang kita gunakan. Kalau kita menggunakan lensa suku bangsa, maka peta yang geografis tadi berubah menjadi demikian adanya. Menunjukkan demikian banyak suku bangsa di Indonesia. Tergantung kita mau menggunakan perhitungan ala siapa. Kira-kira perhitungan yang moderat itu akan menunjukkan bahwa ada sekitar 460-an suku bangsa di Indonesia. Suku bangsa. Nah, tetapi sebetulnya kalau dilihat secara antropologis, orang Jawa, orang Aceh, orang Maluku, mereka adalah bangsa. Pertama-tama mereka adalah bangsa. Setelah Indonesia merdeka, kemudian mereka menjadi suku bangsa. Suku itu sebetulnya arti kata dari kaki meja, gitu ya. Jadi di atas suku-suku bangsa ada meja yang namanya bangsa Indonesia. Nah, kalau peta ini kita naikkan dan turunkan, maka kita akan menemukan inilah Nusantara. Dari Samudra Atlantik sampai Azerbaijan. Untuk menunjukkan kepada Anda bahwa lihat, Sabang sampai Merauke demikian luas, satu NKRI, dan ada sekian puluh negara merdeka menurut hukum internasional. Sekian banyak bahasa, satu bahasa nasional, bahasa Indonesia. Sekian negara, sekian bangsa, bahasa, tapi kalau dibandingkan dengan Indonesia hanya satu. Kalau kita bandingkan peta ini dengan Amerika Serikat, maka ada 48 negara bagian dari Samudra Pasifik sampai Samudra Atlantik untuk menunjukkan kepada kita 48 negara bagian satu NKRI. Bahasanya sama, bahasa Inggris, lalu kemudian ada bahasa Spanyol. Kita pakai satu bahasa Indonesia. Untuk menunjukkan bahwa kompleksitas kita itu setara dengan Pasifik sampai Atlantik dan Atlantik sampai Azerbaijan. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kenapa kita merdeka? Dan bagaimana kita merdeka? Pertama-tama adalah satu kemustahilan dalam hitungan manusia.
bangsa yang demikian banyak, demikian beratus-ratus jumlahnya, tergantung bagaimana kita menghitung, bisa menjadi satu bangsa yang satu, yakni bangsa Indonesia. Anda lihatlah, bandingkan dengan yang ada dalam abad modern, di abad 20, abad 19, maka rasa-rasanya berbagai ilmu pengetahuan yang ada tidak bisa menjelaskan mengapa kita bisa jadi satu bangsa. Oleh karena itu saya mengamini apa yang disampaikan, dinyatakan dalam paragraf ketiga, bahwa hanya atas berkat rahmat Allah kita bisa menjadi merdeka. Nah pertanyaannya, kenapa kita merdeka? Ini adalah cita-cita yang demikian luhur, bahwa ada satu kebutuhan membentuk unit politik yang namanya negara bangsa, yang melindungi segenap bangsa Indonesia tanpa terkecuali, Sabang sampai Merauke, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun warna kulitnya, dia adalah anggota dari bangsa Indonesia, dan oleh karena itu dia perlu dilindungi. Kita perlu maju karena kita demikian terkebelakang. Lalu kita masih juga bodoh sebagai bangsa, oleh karena itu kita harus dicerdaskan. Dan sebagai anggota daripada peradaban umat manusia, kita harus ikut mengambil tanggung jawab aktif untuk menertibkan dunia kita. Nah, ini adalah mimpi yang selalu kita coba romantikan setiap Agustus dari tahun, sudah 75 tahun. Lalu kemudian kita punya presiden yang sekarang sedang berada di titik nadir dari kepopulerannya, membuat satu mimpi di 100 tahun Indonesia merdeka, kita kira-kira sudah menjadi negara maju. Satu utopia kah atau tidak, nanti Anda yang harus menjawab, karena Anda adalah generasi muda yang memiliki masa depan. Nah, bagaimana kita memahami itu semua? Dr. Hendrik van Rinsen dari Universitas Vrije di Amsterdam, Belanda, membuat satu analisis yang terdiri dari pengertian, rancangan, dan tindakan. Belakangan disebut juga ada roda Deming, evaluasi ditambahkan begitu. Jadi ada plan, act, do, and check begitu ya. Untuk melihat, oleh karena itu kita perlu memahami apa yang menjadi Indonesia itu. Lalu bagaimana kita membuat rancangan untuk Indonesia bisa mengejar ketertinggalan dan mencapai cita-cita Indonesia merdeka. Lalu bagaimana eksekusinya. Nah, oleh karena itu perlu dulu kita melihat bahwa tadi ketika saya katakan bahwa Indonesia adalah bangsa, lalu kemudian Jawa, Maluku, Sunda, dan lain sebagainya adalah suku bangsa. Nah, Indonesia adalah tidak asli Indonesia. Oleh karena itu, saya terus terang mengkritisi penggunaan kata pribumi, sebab tidak ada asli Indonesia. Mari kita lihat, kata Indonesia sendiri bukanlah dibuat oleh orang Indonesia. Indonesia adalah satu kata yang dibuat oleh orang asing, orang barat, dari George Samuel Winston Earl sampai kemudian dan yang puncaknya adalah Adolf Bastian yang memperkenalkan kata Indonesia untuk menjelaskan kepada audiens, kepada pembaca. Ini kepulauan yang berada di tengah-tengah samudra Pasifik dan samudra Indonesia atau samudra Hindia, itu namanya apa? Begitu. Lalu kemudian Indische Vereniging mengubah namanya menjadi Perhimpunan Indonesia pertama kali di Belanda. Lalu ada satu kaul dari kaum muda, Sumpah Pemuda, bahwa kita berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Sehingga ketika dibacakan proklamasi atas nama bangsa Indonesia oleh Soekarno-Hatta adalah karena kita membutuhkan nama. Begitu. Nah, lalu kemudian kita bisa melihat sebetulnya siapa itu bangsa Indonesia. Di abad ke-19, politik pemerintahan Hindia Belanda itu membagi orang yang hidup di Nusantara ke dalam apa yang disebut sebagai golongan rakyat, bevolkingsgroep. Jadi ada golongan Eropa dan golongan inlanders, sebetulnya inlanders yang kemudian kita terjemahkan sebagai bumi putra atau pribumi. Nah, dari golongan tersebut masuklah semua orang yang bukan bule, pertama-tama begitu, yang bukan Caucasian. Nah, baru kemudian atas kepentingan politik ekonomi daripada pemerintahan kolonial dibuatlah golongan timur asing, supaya orang Belanda tidak langsung berhubungan dengan orang bukan Belanda dalam perdagangan. Karena kira-kira orang Belanda melihat kalau orang bukan Belanda ngamuk demikian mengerikan. Sehingga kosakata amok gitu masuk ke dalam bahasa Inggris untuk menggambarkan betapa ngamuknya, betapa marahnya orang.
yang belum pernah dikenal di dalam pemahaman orang Barat, sehingga perlu langsung mengadopsi kosakata tersebut di dalam bahasa Inggris, amok, begitu ya. Nah, dibuatlah golongan timur asing. Timur asing kemudian dibuatlah Tionghoa dan non-Tionghoa. Kenapa dibuat golongan Tionghoa? Supaya orang Belanda bisa memanfaatkan orang Tionghoa di Nusantara sebagai bumper dalam perekonomian. Sehingga bila terjadi satu sengketa, konflik horizontal, begitu ya, di konteks perdagangan ataupun sosial, yang kena pertama kali adalah golongan Tionghoa yang kita kemudian warisi sampai dengan sekarang. Lalu orang Arab, orang India, dan semua orang lainnya yang bukan dari Sabang sampai Merauke dipindahkan oleh pemerintah kolonial Belanda, dimasukkan ke dalam golongan timur asing non-Tionghoa. Sehingga sebetulnya menyatakan orang Arab sebagai pribumi itu adalah satu pernyataan yang bisa benar, bisa salah. Menyatakan orang Tionghoa bukan pribumi juga bisa benar, bisa salah, tergantung perspektifnya. Tapi itu semua sebenarnya sudah seharus selesai pada tahun 1928, ketika kita kemudian mengatakan mari kita bentuk satu bangsa, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Nah, kemudian pada tahun 1945 kita pun menyatakan proklamasi atas nama bangsa Indonesia. Nah, tetapi ada satu persoalan. Kalau Anda belajar bahwa Indonesia adalah berada di posisi silang benua dan silang samudra, maka sebetulnya ada konsekuensi lebih lanjut bahwa kita pun ada di dalam silang kepentingan asing dan kepentingan domestik, begitu ya. Sehingga mau tidak mau seperti bandul, kita akan selalu dipermainkan oleh politik internasional dan nasional yang ada. Nah, jadi para pemuda, nama-nama yang kemudian mengemuka adalah para mahasiswa di dua perguruan tinggi pada waktu itu. Satu perguruan tinggi kedokteran yang kemudian menjadi FKUI, Fakultas Kedokteran, dan satu lagi perguruan tinggi hukum, Reho School, yang kemudian menjadi Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Mereka lah yang kemudian merumuskan yang menjadi Sumpah Pemuda, begitu ya, bahwa kita akan punya satu tanah Indonesia, lalu kemudian jadi satu bangsa dan bahasa Indonesia. Coba Anda perhatikan di sini, Anda mungkin tahu siapa ketuanya. Ketuanya adalah Sugondo Joyo Puspito, yang merupakan ketua Kongres Pemuda kedua, tetapi yang dominan dari Kongres Pemuda tersebut adalah, mohon maaf, bukan orang Jawa. Pertama-tama nama Muhammad Yamin, orang Minang. Lalu kedua Amir Syarifuddin, orang Batak. Lalu di situ ada juga Lemina dari Ambon. Sementara orang Jawa memang dominan tetapi tidak menjadi tampil kepada orang yang merumuskan. Menarik untuk melihat gejala tersebut. Nah, para bapak bangsa kita membaca tulisan Ernest Renan, seorang sarjana dari Perancis yang memikirkan bahwa kesatuan darah dan keturunan genealogis tidak menjadi satu bangsa terus-menerus, tetapi juga ada kesatuan visi akan masa depan bersama. Sehingga pembacaan ini untuk menjadi dasar kenapa dari Sabang sampai Merauke yang adalah bangsa-bangsa bisa turun derajat secara antropologis menjadi suku bangsa dan kemudian membentuk bangsa yang baru, bangsa Indonesia. Jadi sebetulnya kita itu masih muda sebagai satu bangsa. Belum ada satu abad, begitu ya. Belum ada satu abad, baru 92 tahun kita sebagai satu bangsa. Nah, lalu ketika kemudian Soekarno mengucapkan pidatonya yang termasyhur pada tanggal 1 Juni 1945, ia mengatakan bahwa Pancasila sebagai dasar negara adalah satu analisis politik yang menarik untuk diperhatikan sebagai satu upaya untuk merekatkan apa yang berbeda-beda untuk menjadi satu bangsa. Jadi kita membutuhkan satu perekat sosial secara internal dan kemudian untuk membuat kita memiliki jati diri ketika kita bergaul dalam dunia internasional. Kenapa? Karena kita memiliki posisi silang samudra, silang benua. Nah, lalu kemudian ketika tadi saya katakan bahwa demikian sulit untuk bisa memahami mengapa kita bisa jadi satu bangsa yang satu,
Ini juga ada demikian banyak skeptisisme, apakah dari Benedict Anderson, apakah dari Adam Squart, dan kemudian yang kekinian adalah Elizabeth Pisseling, Intak Indonesia, Exploring the Improbable Nation, A Nation in Waiting, lalu kemudian Imagine Communities. Kenapa begitu? Karena memang secara ilmu politik, secara ilmu ekonomi, tidak bisa ditemukan adanya satu teori yang bisa membuat satu penjelasan mengapa ada gejala seperti Indonesia. Nah, saya suka memberikan gambaran seperti ini, sedikit populer tetapi sangat mudah untuk dipahami oleh semua orang. Semua Anda tahu tentang komik Smurf. Jadi ada satu orang namanya komik Smurf inventor. Dan dia berhasil membuat mesin cuaca. Jadi dia bisa merekayasa cuaca sesuai dengan apa yang diatur dalam mesin tersebut. Satu desa Smurf senang. Lalu Smurf petani, Smurf Smurf pujangga, lalu kemudian Smurf yang mau liburan, Smurf yang mau naik gunung dan lain sebagainya, memiliki kepentingan-kepentingan yang berbeda. Mereka mengganti-ganti mesin waktu itu sehingga kemudian terjadilah keributan. Keributan tersebut kemudian mengakibatkan mesin menjadi rusak dan ada 4 musim dalam satu waktu yang sama. Ada turun salju, ada angin, ada matahari, ada hujan. Tahu dan Nah, untuk menunjukkan kepada kita kalau ternyata Indonesia demikian banyak kepentingannya, maka Indonesia akan selalu berada di tengah-tengah persoalan domestik maupun internasional. Sehingga apa yang disampaikan oleh Samuel Huntington dalam bukunya yang termasyhur The Clash of Civilization and the Remaking of World Order, bagi orang Indonesia yang memahami dan mengenal Indonesia, itu bukan hal yang luar biasa. Setiap saat, setiap detik bangsa ini selalu berada di dalam posisi clash dari peradaban dunia. Nah, mari kita lihat Clash of Civilization yang disampaikan oleh Huntington. Ada barat lawan timur, lalu ada international versus international, ada lokal versus asing. Lalu kemudian ada isme-isme yang bertemu, begitu ya. Nah, tapi kita lihat peta yang tadi ketika dilihat the world inwards, Indonesia itu kok jadi kerdil. Kenapa kita kerdil? Ada apa dengan bangsa ini? Di sisi lain kita punya tantangan bangsa mengenai koefisien Gini yang tidak cukup menggembirakan. Lalu cobalah ranking FIFA kita pada Juli 2020, kita ada di posisi 173 dari 211 asosiasi sepak bola nasional yang terdaftar di FIFA. Kita belum pernah menghasilkan pemenang Nobel. Ada satu orang, Eichmann, tetapi kemudian dicoret. Sebetulnya tidak masuk hitungan. Menurut Fortune 500 pada tahun 2019, kita boleh sedikit lega. Ada BUMN kita yang masuk dengan aset di posisi 173 dengan aset 64 miliar dolar. Lalu pengguna internet kita ada 118,6 juta per Desember 2018. Lalu pengguna Facebook 71 juta. Sebetulnya hal yang positif. Tinggal kita lihat apakah itu dapat dikapitalisasi atau tidak. Anda lihat ini adalah perumahan di bantaran Kali Sungai Ciliwung. Lihat presentasi penduduk miskin kita, ada sedikit perbaikan. Lalu lihatlah ada tantangan dunia internasional terkait dengan persetujuan perdagangan regional, bilateral, dan multilateral yang disebut sebagai efek dari spaghetti bowl yang tidak bisa menunggu kita berberes dengan urusan domestik dalam negeri. Lalu tahun lalu mungkin, saya lupa, tahun lalu kita ada isu dengan menolak rancangan KUHP, mahasiswa turun ke jalan. Sungguh menyedihkan sebetulnya, tapi nanti kita bisa bahas kalau ada yang bertanya. Sama juga dengan tolak Omnibus Law, sama-sama ditolak. Lalu kemudian ada isu mengenai SARA yang selalu dikapitalisasi oleh mereka yang mau mengaili air keruh. Tetapi kita juga berhadapan dengan isu-isu seperti ini. Ada perang dagang Amerika dengan Cina yang berdampak kepada seluruh dunia. Ada isu Indo-Pasifik. Lalu kemudian ketika kita lihat kegagapan kita berhadapan dengan virus corona, yang kemudian bagi saya menjadi hal yang patut untuk bisa mengkritisi apakah benar ciri khas dari bangsa ini yang disebut sebagai Ekasila adalah gotong royong. Kok kita tidak bergotong royong untuk menyelesaikan masalah corona? Lalu bagaimana ketimpangan kita dalam menyikapi PJJ, pembelajaran jarak jauh? Guru harus datang ke rumah oleh karena keterbatasan fasilitas. Tetapi yang menengah ke atas bisa siap. Anda lihat ada laptop, ada handphone, ada AC,
begitu sebagian dari Anda mungkin masuk ke kategori ini. Lalu bagaimana di ujung Papua sana? Ekonomi resesi, lalu kemudian PDB terkontraksi, Indonesia dianggap gagal untuk mengontrol virus corona, lalu 75 tahun yang bermasalah oleh karena dianggap salibisasi, lalu kemudian kami yang mengkritik tetapi juga cenderung untuk bermain politik, begitu ya, patut untuk dikritisi. Sehingga pertanyaannya adalah, bila mana isu mayoritas dan minoritas terus menerus dipermainkan, apakah itu adalah sesuatu yang memang akurat? Mari kita uji. Menurut sensus tahun 2010, inilah yang mayoritas di Indonesia. Secara gender, pria, tipis, 50,31%. Secara kelompok umur, Anda, generasi milenial, generasi Y yang berada di usia 20-29 tahun, 35,67%, ini mayoritas. Suku bangsa adalah Jawa, 40%. Agama adalah Islam, 87%. Di Jawa, mayoritas penduduk tinggal 57%. Lalu pendidikan tertinggi yang ditamatkan di tahun 2010 adalah SD atau sederajatnya, 33,52%. Mari kita lihat, kalau ini yang menjadi parameter mayoritas, jika Tuan A usianya 30 tahun, bersuku Jawa, Muslim, penduduk Jawa, lulusan SD, apakah dia mayoritas? Kalau menurut ini semua mayoritas, tetapi apakah dia mayoritas di dalam diskursus nasional? Apakah mayoritas dalam konteks kemampuan untuk mengekspresikan opini? Patut untuk dikritisi. Sehingga ketika Anda masukkan diri Anda ke dalam kategori ini, berapa lama Anda masih akan bertahan di posisi si mayoritas dalam wacana orang Indonesia menurut sensus 2010? Nah, oleh karena itu mari kita lihat modal sosial dari bangsa kita. Apakah pesimisme itu selalu akan ada? Tahi Bonar Simatupang, Kepala Staf Angkatan Perang dalam usia muda yang tidak akan terpecahkan sepanjang sejarah Republik ini kecuali dari revolusi, dalam 30 tahun usianya dia menjadi Kepala Staf Angkatan Perang yang sekarang sama dengan Panglima TNI. Dia menyampaikan, dia membela bangsa Indonesia di tahun 70-an bahwa tidak ada mayoritas minoritas dalam konteks Pancasila. Karena kalau dilihat di sini, dia katakan bahwa, dan ini patut untuk dicamkan oleh semua orang, dari konsep minoritas maka pemikiran kita menjadi sempit dan defensif. Padahal dalam konteks kebangsaan, dalam konteks Indonesia, yang adalah dia warga negara atau bukan warga negara. Setiap warga negara sama kedudukannya di mata hukum. Setiap warga negara sama kedudukan di mata hukum. Minoritas, mayoritas itu tidak relevan, dan seperti Anda lihat dari sensus 2010, itu adalah satu hal yang tidak dapat dipertahankan. Nah, Clifford Geertz, seorang yang sangat dihormati, dikagumi di dunia ilmu pengetahuan, kemudian mempertanyakan, one of the things that everyone knows but no one can think of, how to demonstrate is that a country's politics reflect the design of its culture. At one level, the proposition is indubitable. Where else could French politics exist, my French? Yet, merely to state it is too raised doubt. Since 1945, Indonesia has seen revolution, parliamentary democracy, civil war, presidential autocracy, mass murder, and military rule. Where is the design on that? Kita tambahkan reformasi, kita tambahkan pilkada yang penuh dengan berdarah-darah, sampai mempermainkan sorga. Where is the design on that? Where is the design on this kind of Indonesia? Negara kepulauan terbesar di dunia, tetapi bukan negara federal, satu negara kesatuan. Tidak ada. Filipina sekalipun tidak ada bandingannya dengan Indonesia. Negara berproduk muslim terbesar di dunia, tetapi bukan negara Islam, melainkan negara yang berdasarkan ketuhanan Maha Esa. Negara dengan mayoritas penduduk suku Jawa, sehingga seharusnya bahasa Jawa sebagai bahasa nasional adalah satu hal yang wajar. Tetapi tidak, bahasa Indonesia dasarnya adalah bahasa Melayu pasar. Coba Anda periksa, apakah ada satu bangsa negara yang sekompleks Indonesia hanya menggunakan satu bahasa? Tidak. India punya lebih satu bahasa. Tetangga kita saja, Singapura yang sekecil DKI Jakarta memiliki 4 bahasa resmi.
Indonesia dari Sabang sampai Merauke satu bahasa. Menunjukkan kepada kita pertanyaan itu jadi relevan. Where is the design on that? Sampai di sini saya mengakhiri pemaparan saya untuk bisa dilanjutkan oleh Bung Saris Simanjuntak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yuun Opusunggu atas pemaparannya. Kita lanjut saja kepada narasumber kita yang selanjutnya, yaitu Kak Sari Simanjuntak, dipersilahkan. Thank you Mbak Grace. Sebentar aku mau screen sharing juga. Oke. Semoga teman-teman udah bisa lihat screen sharing aku bagikan. Thank you banget buat teman-teman dari BM Visip untuk kesempatannya boleh berbagi di malam hari yang di Jakarta dingin ini ya, lagi hujan. Dan yang pasti thank you banget buat pemaparan dari Bang Yuun. Sangat sangat membuka pikiran sekali ya dengan informasi yang dikasihkan, banyak sekali yang bisa kita pelajari, dan yang pasti dengan pertanyaan Bang Yuun tadi membuat kita memikirkan tentang Indonesia ini jauh lebih lagi. Nah anyway teman-teman, aku mau berbagi sedikit materi buat teman-teman, dan harapannya semoga apa yang aku bagikan ini bisa menambah wawasan teman-teman semua, dan bisa menambah perspektif teman-teman juga terkait topik diskusi kita malam ini. Tapi sebelumnya, sebentar. Aku ingin bertanya sama teman-teman, semoga teman-teman di sini lagi ikut diskusi kita ya, nggak lagi sambil masak atau dan sebagainya. Teman-teman tolong kasih reaction ya untuk dua pertanyaan mudah ini. Yang pertama adalah, siapa di sini yang punya mimpi ingin punya badan bagus? Boleh lihat nggak reaction teman-teman? Ada nggak yang punya mimpi ingin punya badan bagus? Mungkin ini gambar yang aku dapatkan pas nyari badan yang bagus kayak Chris Evans atau Gal Gadot. Ada ya beberapa ya. Dari beberapa ini pertanyaan kedua adalah siapa di sini dari teman-teman yang punya mimpi ingin punya badan bagus dan rajin olahraga juga? Ada nggak? Oke, ada ya beberapa. Oke, thank you teman-teman. Kita akan nanti kembali ke kenapa gambar ini. Nah, teman-teman, berbicara soal multikulturalisme dan kesatuan bangsa, kita mau coba lihat dari satu perspektif definisinya ya teman-teman ya. Secara singkat, multikulturalisme ini bisa dibilang sebuah pandangan yang menekankan tentang penerimaan, dan aku harap ini teman-teman bisa ingat kata kuncinya, penerimaan terhadap adanya keragaman di dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Meskipun teman-teman kalau yang aku pelajari, yang aku coba cari tahu, kalau berbicara soal multikulturalisme ini, dan mungkin teman-teman lebih tahu, teman-teman mahasiswa, istilah ini cukup dekat dengan nuansa politik ya teman-teman ya. Tapi anyway, dari tor yang sudah teman-teman bagikan, kita akan melihatnya dalam satu konteks yang lebih luas lagi, yaitu berbagai keragaman yang ada di atau masyarakat multikultural yang ada di Indonesia ini. Nah, pertanyaannya adalah siapa sih yang punya pandangan multikulturalisme ini? Lazimnya adalah orang-orang yang let's say tinggal di wilayah yang memiliki keragaman masyarakat yang multikultural. Makanya dia bisa punya paham multikulturalisme. Nah, yang kedua katanya adalah soal kesatuan. Kesatuan ini sendiri bisa dibilang adalah hasil ataupun tujuan dari suatu proses ya teman-teman. Nah, prosesnya apa? Prosesnya adalah persatuan. Nah, inilah kata persatuan inilah yang menjadi jarak antara masyarakat yang multikultural ini dengan kesatuan itu sendiri. Dan bisa dibilang multikultural dalam konteks keragaman bisa dibilang adalah sebagai status quo-nya Indonesia ya teman-teman ya. Ada yang bilang juga bahkan kalau keragaman di Indonesia itu adalah sebuah keniscayaan. Dengan latar belakang yang tadi Bang Yuun sudah memaparkan, maksudnya bangsa-bangsa dan sebagainya, dan sedangkan kesatuan ini sendiri adalah mimpi atau tujuan kita bersama dari masyarakat yang multikultural ini. Nah, teman-teman, aku mau sedikit nostalgia juga seperti Bang Yuun tadi. Indonesia, bangsa Indonesia sudah ada 92 tahun, kalau tadi Bang Yuun bilang,
Namun kalau secara negara yang aku mengerti, Indonesia baru ada 75 tahun yang lalu, waktu kita merdeka. Dan sebelumnya yang ada apa? Yang sebelumnya yang ada adalah kelompok-kelompok yang sifatnya sangat kedaerahan. Ada Jong ini dan Jong-Jong ini, dan multi daerah ya teman-teman ya. Dan itu adalah status quo-nya dulu Indonesia. Dan mimpinya apa? Mimpinya, tujuannya apa? Yaitu menjadi negara yang merdeka dan bersatu. Yang mana kalau tadi Bang Yun bilang itu sebenarnya sesuatu yang sangat mustahil secara teori. Nah, apa yang terjadi di antara dua hal ini, yang tadinya kedaerahan, sampai ada yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Banyak sekali peristiwa tentunya teman-teman ya, peristiwa yang mungkin kalau kita urutkan, kita bisa belajar dari SD lagi. Tapi yang sudah kita peringati dan akan kita peringati, dan yang mungkin akan sangat mudah orang ingat adalah dua peristiwa ini, yaitu peristiwa Sumpah Pemuda dan juga Proklamasi Kemerdekaan. Dan sampai akhirnya ada yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, negaranya mungkin secara hukum sudah berdiri, dan seperti judul diskusi kita hari ini, sekarang mimpinya adalah bangsanya yang bersatu, kesatuan bangsa. Bangsa yang memiliki berbagai keragaman ini. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apa yang harus ada di antara masyarakat yang multikultural ini untuk mencapai kesatuan bangsa ini? Di yang nostalgia kita sudah melihat di antaranya ada Sumpah Pemuda dan Proklamasi Kemerdekaan sebagai suatu proses yang harus dilalui, suatu proses persatuan yang harus dilalui untuk mencapai kesatuan. Nah, sekarang di konteks zaman sekarang, proses persatuan apa yang harusnya ada? Nah, kita akan fokus dalam diskusi kita kali ini untuk melihat proses persatuan apa sih yang harus ada dan harus kita kerjakan. Tapi sebelumnya teman-teman, aku ingin sebelum kita jawab bersama pertanyaan tadi, mungkin ini ada satu pertanyaan yang bisa kita renungkan juga bersama, yaitu sebenarnya apakah Indonesia masyarakatnya multikultural atau masih masyarakat yang majemuk? Nah, teman-teman ingat kan tadi istilah multikulturalisme, kata kuncinya adalah penerimaan. Nah, berbeda dengan pluralisme atau masyarakat yang majemuk, kata kuncinya adalah dominasi kelompok tertentu dan juga konflik. Dan ini mungkin juga tadi sedikit banyak dijelaskan oleh Bang Yun dalam penjelasannya. Nah, kenapa pertanyaan ini menjadi penting untuk kita renungkan? Mungkin pertanyaan ini akan menolong kita untuk melihat tantangan yang sedang kita hadapi untuk mencapai kesatuan bangsa tadi. Dan aku ingin mengutip satu pandangan yang aku dengar dari Prof. Hotman Siahaan, guru besar di FISIP UNER. Beliau mengatakan lebih dari 30 tahun pluralisme di Indonesia itu dikendalikan oleh negara. Dan benih-benih multikulturalisme itu baru berkembang pasca reformasi. Dan belum lagi kalau kita tarik lebih jauh, penggolongan, 3 golongan masyarakat oleh negara Eropa yang kita alami sebagai bangsa Indonesia dalam waktu yang sangat lama. Nah, mungkin ini pertanyaan yang bisa kita renungkan bersama, yang mungkin akan bisa menolong kita melihat kenapa kita menghadapi tantangan-tantangan ini. Dan seperti yang tadi aku bilang, kita akan lebih fokus untuk melihat yang kita diskusikan adalah proses persatuan apa yang bisa kita lakukan untuk mencapai kesatuan bangsa kita. Nah, teman-teman, berbicara soal multikulturalisme dan kesatuan bangsa, sepertinya 3 hal ini adalah musuh besarnya ya, kayaknya raja terakhirnya nih kalau kita main game. Dan sayangnya ini adalah realitanya ya teman-teman. Ini yang bisa kita lihat bersama-sama di berbagai media, baik itu di media mainstream sampai mungkin ke media-media sosial kita, sampai ke grup-grup WhatsApp kita, dengan segala narasi dan analisisnya yang bermacam-macam juga. Atau bahkan mungkin yang lebih sedihnya adalah jangan-jangan ada di antara kita yang merasakan ataupun mengalami langsung hal-hal ini. Ini adalah hal yang bisa atau sering kita lihat terjadi. Tapi dari hal ini aku pengen mengajak teman-teman untuk melihat lebih jauh ke dalam dari tantangan-tantangan yang sedang kita hadapi ini. Kita mau melihat behind the scene-nya itu apa, kita mau melihat penyebabnya apa, akarnya apa, dan harapannya ini yang nantinya bisa kita usahakan bersama.
Pertama, teman-teman, karakter merupakan fondasi dari banyak aspek kehidupan manusia ya, teman-teman. Kalau teman-teman mungkin pernah ikut seminar ataupun nonton video tentang leadership atau orang menjelaskan tentang leadership, mungkin perumpamaan tentang gunung es kayaknya sering banget digunakan ya. Yang kelihatannya kecil, misalnya menggambarkan kesuksesan, apa yang kita raih, apa yang kita dapat, yang nggak kelihatannya di bawah permukaan airnya jauh lebih besar, biasanya menggambarkan sifat tidak mudah menyerah, berani, bagaimana menghadapi kegagalan, dan sebagainya. Dan karakter ini merupakan dasar dari banyak hal yang dilakukan atau diciptakan oleh manusia. Teman-teman kenal Thomas Alva Edison? Kayaknya sulit ya membayangkan kalau misalnya setelah 10 percobaan yang dilakukan oleh Thomas Alva Edison, beliau berhenti dan menyerah, nggak melanjutkan percobaannya. Dan tidak sampai ke percobaan yang katanya 10.000 satunya. Mungkin sejarah dunia akan berbeda ya teman-teman ya. Mimpinya adalah bisa sukses, mimpinya adalah kalau Thomas Alva Edison menciptakan lampu. Tapi untuk sampai ke sana ada peristiwa-peristiwa, ada proses yang harus terjadi. Dan karakter yang baik, karakter yang benar ini menjadi landasan di mana peristiwa-peristiwa itu terjadi. Nah, yang jadi pertanyaan adalah terkait tantangan yang kita hadapi, bagaimana kita secara baik di level individu maupun di level kolektif, dari yang paling rendah sampai ke tingkat negara, bagaimana kita melihat karakter bangsa kita. Yang kedua, teman-teman, berbicara tentang tantangan yang kita hadapi, kita juga mungkin akan berbicara tentang literasi kewarganegaraan. Berbicara tentang warga negara, hak dan tanggung jawab, bagaimana menjadi warga negara yang baik. Tetapi berbicara tentang literasi kewarganegaraan ini, harus diawali oleh kesadaran bahwa setiap kita diciptakan untuk suatu tujuan. Kita lahir dan besar di Indonesia, aku pribadi, kalau bukan kita semua, pasti bukan suatu kebetulan. Ada tujuannya. Dan berbicara tentang literasi kewarganegaraan ini, kita kan berbicara termasuk di dalamnya mulai dari pengetahuan, mulai dari skill, mulai dari value, mulai dari moral, bagaimana kita hidup di tengah-tengah masyarakat. Hal-hal yang pada dasarnya menolong kita menghidupi prinsip negara kita sebagai negara demokrasi. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Suatu istilah yang mungkin saking seringnya kita dengarkan atau bahkan hanya kita dengarkan di kelas, menjadi suatu hal yang tidak kita renungkan dan tidak kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Nah, kalau teman-teman bayangkan atau ingat-ingat, menurut teman-teman, seberapa kita dipersiapkan untuk hidup di Indonesia, untuk hidup menjadi orang Indonesia, dengan segala keragamannya, kalau kita berbicara tentang multikulturalisme. Nah, pertanyaannya adalah, apa yang bisa kita lakukan, teman-teman? Kesadaran merupakan awal dari banyak hal ya kayaknya, teman-teman, ya, termasuk ketika kita ingin mencapai sesuatu, ketika kita ingin mendapatkan nilai bagus, misalnya, kita akan sadar apakah kita perlu menyadari apakah cara belajar kita sudah cukup untuk mendapatkan nilai bagus, untuk lulus cum laude, untuk mendapatkan beasiswa, dan sebagainya. Dan berbicara tentang multikulturalisme ini juga dan kesatuan bangsa, kembali aku mengutip dari pandangan Profesor Hotman. Beliau mengatakan bahwa kesatuan bangsa kita bisa dibangun dengan kesadaran akan multikultural yang ada di Indonesia. Berawal dari kesadaran yang akhirnya kita bisa melakukan sesuatu, teman-teman. Dan Profesor Hotman juga mengatakan bahwa masyarakat multikultural ataupun keindonesiaan, kalau dia menyebutkan, itu adalah sebuah proses dialogis, teman-teman. Dan proses dialog ini dalam konteks multikultural sangat alangkah baiknya dan akan sangat indah jika dilandasi oleh 4 hal ini. Dan dengan semua perbedaan yang ada, aku pikir respect atau penghormat adalah salah satu hal yang tertinggi yang bisa kita berikan kepada sesama kita, meskipun dengan berbagai perbedaan yang kita miliki. Nah, berikutnya apa, teman-teman, yang bisa kita lakukan?
teman-teman mungkin sudah mendengarkan banyak berita, apalagi dengan pertemuan-pertemuan oleh pemimpin-pemimpin dunia, dan salah satu pesan yang seringkali aku dengar adalah, kalau sekarang zamannya bukan lagi kompetisi, tapi kolaborasi. Nah, berbicara tentang multikulturalisme dan kesatuan bangsa ini, bukan lagi kompetisi tapi kolaborasi, iya, tapi enggak juga. Kenapa? Justru teman-teman, kita sedang berkompetisi dengan tantangan-tantangan tadi yang kita hadapi, dengan mungkin teman-teman kita di luar sana yang mungkin belum multikulturalismenya, yang mungkin tujuan atau mimpinya mungkin berbeda dengan kita. Mungkin bukan kesatuan bangsa, teman-teman, mimpinya. Tapi yang dari pesan dari pemimpin-pemimpin dunia tadi adalah, satu-satunya cara untuk kita bisa menang dalam kompetisi ini adalah dengan berkolaborasi. Bisa dibilang untuk mencapai kesatuan bangsa ini bukan one man show, nggak bisa satu orang, nggak bisa kita cuma mengandalkan, oh ini tugasnya pemerintah, no, ini tanggung jawabnya presiden, no, ini tugasnya sekolah, no, tapi ini lebih ke team effort, teman-teman. Kita sebagai satu bangsa Indonesia. Berikutnya, teman-teman, dialog dan kolaborasi hanya bisa terjadi jika ada ruang perjumpaan. Tapi lebih dari itu, teman-teman, kesatuan bangsa hanya bisa terjadi jika ada ruang perjumpaan di antara kita yang berbeda-beda. Sampai kita punya mimpi dan tujuan yang semakin lama semakin mirip. Dan harapannya akhirnya sama, yaitu bangsa Indonesia yang bersatu, bangsa Indonesia yang harmonis, yang harapannya bisa memberikan kesempatan buat setiap orangnya, setiap warga negaranya, setiap manusianya dapat hidup sepenuh potensinya. Dan tiga hal ini, teman-teman, aku berharap menjadi hal yang insightful buat teman-teman, tapi juga terlebih lagi aku berharap ini hal yang menjadi aplikatif buat kita semua, khususnya secara organisasi untuk BEM FISIP. Harapannya teman-teman bisa sebagai pemuda, sebagai masa depan bangsa, bisa melakukan sesuatu dengan lebih strategis untuk mendukung kesatuan bangsa kita. Tapi teman-teman, aku ingin menambahkan satu hal lagi yang mungkin harapannya ini bisa kita aplikasikan sampai ke level personal kita masing-masing, teman-teman. Yaitu, ini teman-teman, misalnya aku mau kasih sedikit analogi, misalnya teman-teman, kalau di negara Asgard, ini yang aku tahu ada di Marvel, Avengers, let's say di negara Asgard ini ada dua kelompok orang, teman-teman. Kelompok yang pertama adalah kelompok A, adalah orang-orang yang kalau makan bubur diaduk. Dan kelompok yang kedua adalah kelompok B, adalah orang-orang yang kalau makan bubur nggak diaduk. Nah, lalu ada seminar yang judulnya adalah bubur diaduk sebagai falsafah bangsa Asgard. Nah, pertanyaannya adalah, siapa atau kelompok mana yang biasanya atau yang cenderung akan datang ke seminar ini? Yang makan buburnya diaduk atau nggak diaduk? Mungkin ya teman-teman, kalau nggak 100%, let's say 99%, kayaknya akan datang adalah orang-orang yang makan buburnya diaduk, karena mereka sepakat dengan judul seminarnya. Nah, kira-kira kita yang hadir di sini setuju nggak dengan multikulturalisme dan kesatuan bangsa? Kita sama-sama setuju nggak? Mungkin aku berharap, dan semoga iya, hampir semuanya iya ya teman-teman ya. Nah, tapi teman-teman, bukan berarti acara-acara seperti ini sia-sia. Maksudnya, oh ya udah kan kita udah sama-sama sepakat nih, tujuan dan mimpinya adalah kesatuan bangsa, multikulturalisme. Tapi justru sangat baik, untuk apa? Untuk memperlengkapi kita dengan banyak hal. Kenapa? Karena setelah kita datang dari acara seperti ini, setelah orang yang makan bubur diaduk datang ke seminar bubur diaduk sebagai falsafah bangsa tadi, kita semakin diperlengkapi untuk bisa influence orang-orang yang di sekitar kita. Kita bisa influence orang-orang yang mungkin punya tujuan dan mimpi yang berbeda sama kita. Orang-orang yang mungkin belum multikulturalisme. Nah, melalui cara kita berbicara, sederhananya cara teman-teman ngerjain tugas kelompok, bagaimana teman-teman beradaptasi, cara kita beli makanan di kantin, ngomong sama penjual kantinnya, dan cara kita bertanya, menjawab di kelas,
itu bisa menginfluence membagikan value yang kita punya kepada orang-orang lain di sekitar kita. Nah, aku mau menutup teman-teman dengan sebuah ilustrasi. Semoga waktunya masih cukup. Aku akan cepat aja. Harapannya ilustrasi ini bisa menolong kita untuk terus memperjuangkan apa yang sedang kita perjuangkan ini. Kalau Indonesia adalah satu tubuh, teman-teman, maka setiap keragaman yang ada, budaya, daerah, suku, bahasa, agama, dan sebagainya, let's say itu adalah anggota-anggota tubuhnya, bagian-bagian tubuhnya. Nah, kebayang nggak teman-teman kalau semua tubuh kita adalah tangan, atau semua tubuh kita adalah kaki, atau mata? Mungkin kebayang sih, tapi agak ngeri yang ngebayanginnya teman-teman. Nah, coba teman-teman juga bayangkan untuk satu tujuan yang sederhana aja, untuk tubuh kita, untuk satu tujuan yang sederhana aja, misalnya berjalan, apa yang harus dilakukan oleh tubuh kita? Apa yang terjadi di tubuh kita? Proses apa yang terjadi di tubuh kita? Di antaranya kaki yang melangkah, tangan yang menjaga keseimbangan, mata melihat ke depan, telinga yang mendengar sekitar kita, lutut yang menahan beban, atau bahkan sampai berbicara bagian dalam tubuh kita, ada otak berpikir, jantung yang terus memompa darah, paru-paru bernafas, dan the list, dan seterusnya, teman-teman. Dan bukan hanya punya fungsinya masing-masing, bahkan yang lebih menakjubkannya lagi, teman-teman, kalau kita sadar nggak sadar, untuk bagian tubuh kita yang lebih lemah dibanding yang lain, atau bahkan yang nggak sekeren ototnya Chris Evans ataupun ototnya Gal Gadot yang seringkali kita tunjukkan ke orang lain, itu adalah anggota tubuh yang seringkali kita lindungi lebih lagi, kita kasih perlindungan lebih, atau bahkan kita kasih penghormatan lebih dibanding anggota-anggota tubuh kita yang lain. Anyway, aku harap teman-teman get the idea. Intinya adalah setiap keragaman di Indonesia punya tujuan, punya value-nya masing-masing buat Indonesia, dan dengan kesadaran multikulturalisme, dan ini dapat kita sama-sama berjalan untuk menuju kesatuan bangsa yang kita mimpikan dan kita harapkan. Dan sama seperti teman-teman dan saya yang punya mimpi untuk punya badan yang bagus, kita harus melakukan sesuatu untuk mencapainya. Sama seperti mimpi teman-teman dan saya, bangsa Indonesia yang bersatu, kita pun harus melakukan sesuatu. Memperjuangkan persatuan untuk sampai pada kesatuan bangsa tadi. Dengan bertemu, berteman, berbagi, dengan setiap orang yang kita temui sehari-hari, berbeda latar belakang, suku, agama, dan sebagainya, karena multikultural ismi. Sekian dari yang bisa aku bagikan buat teman-teman. Harapannya teman-teman bisa terus berjuang, kita sama-sama berjuang buat kesatuan bangsa kita. Thank you teman-teman, thank you Grace untuk kesempatannya. Terima kasih Kak Saris untuk pemaparannya. Melalui pemaparan dari Pak Yun dan Kak Saris yang sangat luar biasa tadi, kita teman-teman sangat diisi ya, atau diperlengkapi kembali, disadarkan kembali, membuka mata dan pikiran kita juga tentang multikulturalisme dan kesatuan bangsa. Nah, pengetahuan-pengetahuan tentang historis Indonesia, kemasyhuran Indonesia, tantangan ke depannya Indonesia, dan apa yang perlu kita lakukan untuk Indonesia, proses persatuan apa yang seharusnya ada, dan sebagainya, bisa kita dapat juga dari pemaparan yang dua narasumber kita tadi sudah jelaskan. Nah, teman-teman, sekarang kita akan membuka sesi diskusi. Sejauh ini ada pertanyaan dari Ludwig Joseph. Untuk Ludwig Joseph, bisa dipersilahkan untuk menjelaskan pertanyaannya secara langsung kepada narasumber kita. Bisa on cam dan on mic. Iya, kedengeran ya? Kedengeran. Ya baik, saya ini sih ingin bertanya kepada Pak Yuun. Kenalkan Pak, saya Ludwig Joseph dari Universitas Katolik Parahyangan. Saya sebenarnya penasaran dengan penjelasan Pak Yuun tadi yang soal RKUHP yang ditolak rakyat itu tahun lalu itu ya Pak ya. Padahal kan kalau kita ingin belajar gitu, sebetulnya RKUHP ini kan suatu hal yang baik bagi negara ini gitu Pak.
Dan juga soal konsep mayoritas dan minoritas yang Bapak tadi sampaikan, bahwasanya ini kan kita bicara soal kuantitas, Pak. Kalau begitu sampai kapan gitu, Pak, kita bisa maju? Dengan catatannya, kalau kita pakai konsep mayoritas terus, dan ini negara demokrasi, berarti kedaulatan tertinggi di tangan rakyat, berarti kan masa depan bangsa ini ya berdasarkan mayoritas aja, sedangkan mayoritas kita tadi kita lihat langsung pendidikan masih rendah. Dan juga kita lihat presiden dari dulu ke dulu selalu orang Jawa. Ini kan suatu hal yang saya rasa ini nggak akan membawa kita menjadi bangsa yang multikultural, yang pluralisme yang terkenal di dunia ini gitu, Pak. Gitu sih, Pak. Saya ingin bertanya soal itu sih, konsep mayoritas dan RKUHP itu, Pak. Baik, Pak Yun, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari Saudara Ludwig Joseph. Baik, terima kasih Bung Ludwig. Saya tunjukkan kembali halaman mengenai RKUHP. Satu, saya mau Anda melihat si mahasiswi ini membuat satu tulisan yang menurut saya menunjukkan generasi kalian lebih berani untuk berbicara, outspoken gitu ya. Sengaja saya pilih ini untuk menunjukkan kepada Anda bagaimana kita secara masyarakat sudah ada perbedaan. Ada yang masih tabu, ada yang berani untuk bicara belak-belakan. Vagina saya adalah milik saya, tanggung jawab saya, tolak RKUHP. Oke. Persoalan adalah dalam RKUHP sebetulnya ada dua. Satu, apa yang diatur oleh RKUHP adalah satu hal yang sebetulnya tidak sama sekali baru. Sebab sudah diatur, satu, oleh kitab undang-undang hukum pidana kita, dan oleh berbagai aturan pidana yang ada di berbagai undang-undang. Sehingga ada usaha untuk menyatukan. Istilah teknis hukumnya disebut kodifikasi. Plus ada beberapa hal yang memang diperkenalkan untuk, coba diatur baru, untuk menjadi aktual dengan perkembangan zaman. Sehingga sebetulnya secara substansial tidak demikian perlu untuk ditolak secara demikian keras. Ada persoalan dengan rancangan draft, ya ada beberapa yang tidak masuk di akal, oleh karena secara logika loh ya, secara logika dia tidak membentuk satu aturan yang bulat. Itu benar. Saya tahun lalu langsung periksa draft yang ada dan saya coba untuk kritisi. Kalau Anda mau lihat, silakan di Facebook saya buka untuk dibaca oleh umum. Tetapi ada satu persoalan yang lain yang lebih krusial sama dengan Undang-Undang Cipta Kerja sebetulnya, yakni bahwa kita sebagai bangsa, dan saya kritik golongan intelektual yang konon intelektual, tetapi saya mempertanyakan intelektualisme mereka, mengkritik terlebih dahulu sebelum membaca. Sehingga kritikan tersebut menjadi hal yang menunjukkan sebetulnya adalah mempertontonkan kebodohan. Saya tidak mengatakan bahwa 100% salah, tidak, tetapi kita harus bicara dalam level yang jujur melihat satu permasalahan. Kejujuran adalah hal yang menjadi hilang di dalam bangsa ini. Sehingga itu sebabnya saya mempertanyakan intelektualisme generasi kelompok yang mengatakan diri mereka terpelajar, termasuk kalian mahasiswa, karena begini, ini biar kalian lihat ya, sekaligus untuk menjawab pertanyaan Anda yang kedua, kapan kita maju? Bahwa di dalam masyarakat demokrasi itu ada pilar eksekutif, pilar yudikatif, pilar legislatif. Trias plotika gitu ya. Lalu yang keempat adalah pers yang bebas. Pers yang bebas itu demikian maju setelah reformasi. Tetapi belakangan banyak juga pers yang tidak benar, tidak becus. Jadi sebetulnya bukan kebebasan pers dalam ide demokrasi. Dan nomor 5, pilar kelima itu adalah mahasiswa. Yang membuat mahasiswa menjadi pilar demokrasi, pertama-tama gairah muda. Dan kedua, karena mereka sudah mulai mencicipi apa yang disebut sebagai enlightenment. Aufklärung, yaitu ilmu. Tetapi kalau ilmu itu tidak digunakan untuk menjadi dasar dalam bertindak,
Jawaban saya atas pertanyaan Anda, Saudara Ludwig, adalah Indonesia tidak akan maju di generasi Anda, mungkin di generasi berikutnya. Kenapa begitu? Karena ternyata pendidikan di Indonesia gagal. Pendidikan Indonesia gagal untuk membentuk kelompok terpelajar yang mampu untuk membebaskan bangsanya dari kebodohan. Justru pendidikan seperti sekaliber Hatta, Amir Syarifuddin, Soekarno, generasi tersebut adalah produk daripada pendidikan kolonial. Nah, sebetulnya tidak ada persoalan dengan rancangan undang-undang KUHP. Yang ada adalah ketidaksiapan untuk terlebih dahulu bicara berdasarkan fakta, data. Dan itu terulang dalam kasus Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja bermasalah? Ya, sangat bermasalah. Tetapi kemudian yang menjadi persoalan adalah kita tahu semua, kita bisa sepakat dengan permasalahan yang ada. Ini untuk menjawab pertanyaan yang kedua. Indonesia butuh modal, butuh untuk maju. Indonesia butuh lapangan kerja, butuh, karena begitu banyak orang muda dan akan ada bonus demografi. Itu akan sia-sia kalau kita tidak bisa manfaatkan. Indonesia butuh untuk mandiri, betul, setuju. Indonesia butuh ilmu pengetahuan, butuh manusia yang SDM yang berskill bagus, butuh. Pertanyaannya, lalu kita mau bagaimana? Di satu sisi, kita bisa melihat ada upaya yang tidak sempurna dari pemerintah. Ya. Lalu kemudian ada upaya juga yang tidak sempurna dari yang selalu mengkritik pemerintah. Ya. Tapi pertanyaannya, apakah kedua belah pihak sama-sama jujur menyatakan pendapatnya untuk satu visi Indonesia maju? Kalau hanya visinya untuk merebut kekuasaan, tidak akan ada bedanya. Begitu mereka menjadi penguasa, sama saja. Ini kan kita mayoritas mahasiswa politik ya, jadi kita bicara kekuasaan. Setelah jadi kuasa, apa gunanya? Ya saya akan menindas lagi yang lain. Jadi isme, apapun itu, apakah kapitalisme, sosialisme, Pancasila-isme, kalaupun ada, komunisme, begitu ya, itu adalah satu jalan untuk merebut kekuasaan, titik. Sementara kalau kita bicara mengenai bangsa, satu ide yang keren, gitu ya, isme itu hanya alat. Tetapi yang paling utama adalah apakah kita sampai di tujuan. Nah, ini yang harus Anda sekalian generasi muda ubah. Anda harus memutus rantai kebodohan, Anda harus memutus rantai pecah belah bangsa ini. Jadi kalau Anda tidak menjadi agen perubahan, maka kita akan gini-gini aja. Sama seperti membahas satu rancangan undang-undang yang diributkan adalah hal-hal yang sifatnya tidak hakiki, tetapi hanya untuk saya mau bicara untuk Anda dengar. Berarti ada masalah. Masalahnya di mana? Berarti saluran-saluran demokrasi kita tidak jalan. Itu jawaban saya. Kalau umpamanya masih kurang nanti saya tambahkan. Saya kembalikan kepada Saudari Grace. Baik, terima kasih Pak Yun atas jawabannya. Ludwig Joseph, apakah sudah puas atas jawaban dari Pak Yuun? Saya sebetulnya tertarik dengan pertanyaan baru, Pak. Tadi Bapak bilang ini kan rata-rata mahasiswa politik ya Pak ya, sedangkan saya mahasiswa hukum. Politik itu kan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan ya Pak ya. Dengan kita lihat di pesta politik tahun-tahun lalu, Pilkada DKI, Pilpres, itu kita lihat banyak hukum tata negara yang nggak berjalan Pak. Itu semua politik itu betul-betul jahat gitu Pak. Lalu bagaimana gitu ya Pak? Kalau kita lihat seseorang generasi masa depan ini ya kalau kita mau bahas politik kita benturkan dengan hukum tata negara tidak bisa juga, cuman kita lihat kondisi kenyataannya bahwa politik ini jahat gitu. Jadi bagaimana saran Bapak terhadap mahasiswa politik yang ada di ruangan ini? Baik Pak Yun, dipersilahkan kembali untuk menjawab. Oh ini pertanyaan untuk membuat saya disalibkan ini. Saya tidak setuju kalau politik itu jahat. Yang menurut saya, pertama, politik adalah ilmu, ya, untuk memahami gejala, bagaimana kekuasaan itu diatur, bagaimana kekuasaan itu direbut, bagaimana kekuasaan itu didistribusikan secara keilmuan, begitu ya. Lalu kemudian ada
politisi atau politikus. Mereka yang menggunakan politik di dalam keseharian mereka. Saya memang mengakui ada demikian banyak politisi yang tidak jujur begitu, oportunis atau buruk, terserah lah. Oke. Tetapi persoalannya adalah, tetapi saya tidak bisa mengatakan bahwa politik itu jahat. Karena saya melihat politik itu hanyalah alat. Tinggal pertanyaannya siapa yang pegang alatnya. Apakah alat tersebut digunakan untuk satu tujuan yang luhur atau tidak? Kalau tujuannya adalah untuk kepentingan bersama, maka sangat baik. Nah, dalam hal ini kita bisa melihat bahwa ada politisi dan ada negarawan. Negarawan itu adalah mereka yang menggunakan politik untuk tujuan yang luhur. Itulah statesmanship. Nah, saya melihat di Indonesia kita agak krisis, sudah sekian generasi, krisis dengan negarawan. Saya tidak mau menyebut nama negarawan yang ada sekarang, begitu ya. Tetapi saya menghormati apa yang diputuskan oleh Hatta ketika dia memutuskan mengundurkan diri dari wakil presiden. Saya menghormati keputusan Soekarno untuk tidak membiarkan pertumpahan darah dengan mempertahankan kekuasaan. Dua orang tersebut adalah negarawan. Tanpa untuk mengatakan mereka sempurna. Mereka adalah negarawan. Nah, kita juga bisa melihat ada orang-orang tertentu yang bisa saya sebut sekarang, tetapi saya menolak untuk menyebutnya karena kita belum lihat akhir dari karir politik mereka untuk membuat satu untuk menilai. Nah, yang saya harapkan dari generasi muda adalah apapun ilmu Anda, apapun nanti profesi Anda perlu menjadi pribadi yang mengubah masyarakat sekitar. Kalau tanpa Anda berubah, maka bangsa ini akan belum jadi maju. Hanya generasi muda yang bisa berubah. Ini adalah masa saya. Masa kalian nanti berikutnya. Generasi tua itu hanya bisa menyesali. Generasi muda itu berjuang, bermimpi. Generasi yang sekarang, generasi saya, itu generasi yang salah. Pasti salah. Dalam semua peradaban umat manusia begitu. Nanti ketika tua baru menyesali. Kenapa nggak begini, kenapa nggak begitu. Penyesalan selalu datang terlambat. Sementara itu. Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Yun atas jawabannya. Mungkin ada dari peserta yang ingin menanggapi dari pernyataan yang sudah disampaikan Pak Yun barusan. Jika tidak ada, saya akan lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Ada dari Calvin Nathan Wijaya, bisa dipersilahkan untuk berbicara langsung kepada narasumber. Baik, terima kasih Grace. Singkat saja pertanyaannya mengenai isu Papua, Pak Yuun dan Kak Karis ya. Dan kita tahu bersama-sama ini masalah yang sangat kompleks gitu. Ada banyak hoax bertebaran di mana-mana, yang pihak sana ngomong kayak gini, yang pihak sini ngomong kayak gini. Dan itu terkadang mengusik rasa dan tanda kutip rasa kebersamaan sebagai warga, sebagai bangsa Indonesia begitu. Kemudian bagaimana kami yang ada di Pulau Jawa ini gitu ya harus menanggapi atau harus melihat atau apa yang bisa kami lakukan gitu untuk bisa dikatakan apa ya membantu, ya bukan membantu juga sih, tapi lebih bagaimana kita harus berespons gitu yang ada di Pulau Jawa ini yang tidak langsung ada di sana. Dan kemudian apakah mungkin ada wawasan-wawasan yang bisa diberikan kepada kami gitu terkait dengan Papua ini. Saya kira itu saja, Grace. Baik, terima kasih Kak Calvin untuk pertanyaannya. Bisa dipersilahkan Kak Saris terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan dari Kak Calvin. Untuk Kak Saris dipersilahkan. Thank you, Grace. Ini meskipun kayaknya berbicara soal Papua ini bidangnya Bang Yuun banget nih. Nanti mungkin Bang Yuun bisa nambahin. Tapi anyway, kalau berbicara soal permasalahan di Papua, sangat menarik tadi. Aku pribadi bersyukur ketika tadi Calvin dikasih kesempatan buat bertanya, karena kalau di chat tadi Calvin bertanya tentang bagaimana pandangan narasumber dan tentang permasalahan ini. Tapi tadi Calvin menambahkan apa yang bisa kami lakukan terkait masalah ini.
Dan ini menurutku adalah satu mindset yang bahkan bukan sebaiknya, tapi seharusnya kita miliki bersama. Jadi ketika berbicara soal Papua, bukan hanya serta-merta berbicara tentang apa sih kita mendengar atau melihat apa yang terjadi di Papua. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah setelah kita dengar, setelah kita tahu pertanyaan Calvin tadi, apa yang bisa kita lakukan? Nah, semangatnya kalau kami di Beneran Indonesia, semangat yang selalu kami bagikan kepada teman-teman adalah lakukan atau kerjakan dengan apa yang ada di tangan. Kalau berbicara Papua, mungkin akan seperti yang tadi Calvin bilang, permasalahannya sudah kompleks, dan mungkin penyelesaiannya pun kalau bisa diselesaikan, pasti caranya akan kompleks juga. Tapi dengan apa yang ada di tangan, teman-teman mahasiswa, yang pasti satu pertama, teman-teman, Bang Yun sudah mengingatkan berkali-kali, teman-teman adalah kaum intelektual, teman-teman adalah orang-orang yang bisa menikmati pendidikan sampai ke tingkat universitas, teman-teman bisa punya privilege ini, dan harapannya teman-teman bisa melihat tidak hanya faktanya, apa yang terjadi di Papua, tapi beyond facts-nya apa. Apa deeper hidden meaning terkait kasus Papua ini. Dan kemudian mungkin teman-teman bisa memberikan edukasi dalam bentuk-bentuk yang kekinian, entah itu TikTok, Instagram, dan sebagainya kepada teman-teman. Influence others. Dan mungkin juga yang paling sederhana, kalau yang aku bisa ingat, mungkin pertanyaannya adalah, apakah kita punya teman orang Papua? Mungkin akan sulit kalau kita tidak ada di lingkungan yang ada teman-teman Papua di sekitar kita. Tapi yang aku tahu lingkungan di kampus itu sangat beragam. Kampus adalah ibaratnya display-nya multikultural yang ada di Indonesia, dan kalau ada teman-teman Papua di sekitar kita, di kampus kita, pertanyaannya, apakah kita sudah menjadi teman buat mereka? Itu mungkin hal yang paling sederhana yang bisa kita lakukan. Kalau berbicara untuk menyelesaikan masalah secara kompleks tadi, mungkin penyelesaiannya kompleks, dan yang pasti butuh melibatkan banyak pihak, pemerintah, masyarakat, dan sebagainya. Tapi kuncinya mungkin adalah terkait hal itu, satu kata kolaborasi sih, Vin. Ya, mungkin itu terkait apa yang bisa kita lakukan melihat konflik di Papua. Semoga konflik yang dimaksud itu ya, Calvin ya, terkait mau memisahkan diri dan sebagainya tadi. Mungkin bisa ditambahkan Bang Yun. Baik, satu yang harus dipahami terlebih dahulu, Papua itu luas. Jadi ketika diberitakan ada terjadi konflik di Papua, patut untuk ditanya Papuan bagian mana. Satu, Papua itu luas. Kedua, tidak ada suku bangsa Papua. Ada suku bangsa Asmat, Dani, dan lain sebagainya. Tetapi suku bangsa Papua itu tidak ada. Jadi Papua itu tidak bisa dikatakan sebagai satu kesatuan wilayah, begitu ya. Lalu yang ketiga, yang perlu untuk dilihat adalah sebetulnya Papua ini secara antropologis itu beda dengan kita. Sebagian besar orang Indonesia. Sebagian besar kita adalah ras Mongoloid. Papua secara antropologis adalah, saya lupa, mungkin Negroid. Tolong jangan dikutip saya, begitu ya. Tapi orang-orang dari kawasan Mikronesia secara fisik berbeda. Sehingga dilihat dari situ, mungkin ada perasaan tidak nyaman, tidak satu sebagai bangsa. Oleh karena itu penting untuk menyatakan bahwa kesukuan Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke dengan berbagai macam ras dan berbagai macam fisik. Untuk mengatakan bahwa kita satu bangsa. Lalu hal yang keempat yang perlu dipahami tentang Papua adalah, meskipun saya tidak pernah ke Papua, saya ingin mau ke Papua, tapi suatu hari nanti, tidak ada bahasa yang bisa menyatukan orang di Papua kecuali bahasa Indonesia. Anda bayangkan, sekian generasi, sekian abad tinggal bertetanggaan secara teritorial,
memiliki bahasa masing-masing suku tersebut, tetapi mereka tidak bisa berkomunikasi, konon kabarnya, dengan bahasa mereka yang ada. Mereka berkomunikasi justru dengan bahasa Indonesia, luar biasa. Untuk menunjukkan kepada Anda sebetulnya ada penyatu, yaitu bahasa. Bahasa selalu bisa menyatukan. Nah, tinggal pertanyaannya adalah, yang perlu kita buat sebagai satu bangsa, menyatakan bahwa kita ini senasib dan sepenanggungan. Itu yang diprotes oleh orang di Aceh, itu yang diprotes oleh orang di Papua, dan itu yang diprotes oleh mereka yang diberikan label minoritas. Jadi bukan hanya masalah Papua, tetapi karena pertanyaan adalah Papua, maka kita perlu melihat dalam konteks yang proporsional. Apakah ada ketidakadilan? Pasti ada, dan itu tidak spesifik di Papua. Di belahan lain Indonesia juga ada. Apakah ada masalah ketimpangan? Ada, tidak usah jauh-jauh. Di Jakarta juga ada, di Surabaya juga ada. Sehingga pertanyaannya adalah bagaimana kita mengelola ini secara politik dalam kerangka kesatuan Indonesia, dan yang penting sekali bahwa kita adalah satu. Sehingga oleh karena itu saya menolak dikotomi mayoritas-minoritas. Itu sungguh sangat menyesatkan. Dikotomi mayoritas-minoritas itu sebetulnya adalah karena orang tidak mampu untuk maju, maka menggunakan isu primordialisme untuk bisa memberikan kepercayaan diri. Nah, dalam konteks bangsa yang majemuk seperti Indonesia, itu tidak sehat. Kalau untuk bangsa yang homogen secara dominan, itu mungkin bisa. Tetapi kembali, bangsa itu kenapa jadi merdeka? Kalau merdekanya adalah untuk maju bersama, maka mayoritas-minoritas itu sangat menyesatkan. Itu jawaban saya untuk Papua. Baik, terima kasih Kak Saris dan Pak Yuun atas jawaban dari pertanyaan barusan. Mungkin ada teman-teman yang ingin menanggapi, bisa raise hand. Kalau tidak ada, saya akan lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya dari Dita, dari Universitas Erlangga. Kepada Dita, bisa dipersilakan untuk berbicara langsung kepada narasumber. Oke, iya selamat malam. Perkenalkan saya Dita dari UNER. Saya izin untuk bertanya kepada kedua narasumber. Jadi kan kita hari ini bicara soal multikulturalisme dan bicara soal nasionalisme ya sebagai bangsa. Pertanyaan saya sederhana aja sih, gimana kita menghadapi atau menanggapi sikap nasionalisme yang muncul yang kadang-kadang bisa dibilang berlebihan gitu, bahkan bisa dibilang membela pemerintah ketimbang membela negara. Misalkan kalau mau menyambung dari pertanyaannya Kak Calvin, di Papua itu terakhir ada isu soal diplomat Indonesia yang menyerang negara lain karena negara itu menggugat masalah HAM di Papua. Kemudian yang terjadi adalah netizen itu rame-rame menyerang sosmednya Vanuatu gitu. Padahal kan kalau kita mau bicara bangsa ya, kan Papua itu juga Indonesia gitu loh. Kenapa? Jadi seperti menghitam putihkan pembelaan gitu. Apalagi kalau dilihat dari secara politik seperti cebong kampret dan seterusnya itu sampai sekarang bisa dibilang nggak hilang-hilang. Kayak kalau mengkritik pemerintah itu langsung dicap kadrun lah, nggak mau negara maju lah dan segala macamnya. Jadi saya mau tanya, bagaimana kita mau menyikapi atau menanggapi itu, apa yang bisa kita lakukan? Itu saja sih. Terima kasih. Baik, terima kasih Dita atas pertanyaannya. Untuk Pak Yuun dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari Dita terlebih dahulu. Untuk Pak Yuun dipersilakan. Oke, ketika saya baca pertanyaan di kolom chat, saya agak meraba-raba apa yang dimaksud dengan nasionalisme berlebihan, karena sebetulnya kita sebagai orang Indonesia tidak punya sesuatu yang dapat dibanggakan untuk bisa kita berlebihan. Kita nggak juara Piala Dunia, kita nggak juara Olimpiade, kita nggak menghasilkan sesuatu, kita nggak punya pemenang Nobel, kita ya apa yang mau dibanggakan. Tapi kalau yang ditanya adalah demikian, sebetulnya itu bukan nasionalisme. Itu adalah memberikan, menurut saya itu adalah menyatakan sikap. Ketika Vanuatu ikut campur dengan masalah Indonesia, memang sebetulnya itu tidak tepat di dalam konteks hukum internasional. Memasuki urusan domestik dalam negeri. Kalau misalnya yang melakukan itu Amerika Serikat atau Rusia,
Bukan saya diskriminatif, bukan. Tetapi mereka bisa mempunyai hak dalam tanda petik karena mereka besar. Tapi kalau Vanuatu, orang Kepulauan Seribu aja lebih banyak, orang Madura aja lebih besar daripada dia. Kenapa dia ikut campur dengan masalah kita? Kan nggak tahu diri, begitu ya. Tapi kalau Amerika atau Korea Utara yang namanya Kim Jong Un mirip saya gitu ya, dia nggak suka, dia pencet tombol nuklir, barulah kita perlu mendengarkan. Kalau Vanuatu memang agak kurang ajar. Nah, di sini kemudian kita hidup dalam masa yang baru, di mana cyber attack itu adalah sesuatu yang mau tidak mau bisa dilakukan. Dan sangat liberal dalam pengertian sangat demokratis. Orang bisa melakukan cyber attack kepada satu institusi. Apakah itu benar? Menurut saya sih sebaiknya jangan. Tetapi ada pihak-pihak tertentu yang mengatakan bahwa adalah bentuk daripada ungkapan frustasi bahwa kok Anda kurang ajar ikut campur urusan dalam negeri. Nah, memang dalam hukum internasional pantang untuk mencampuri hukum urusan dalam negeri satu bangsa. Dalam hal itu Vanuatu memang kelewatan. Nah, lalu kemudian persoalan cebong kampret, lalu kemudian kadrun, begitu ya. Sebetulnya menurut saya itu bukan nasionalisme, tetapi itu adalah bentuk dari pro pemerintah atau anti pemerintah. Saya tidak tahu, Anda dari ilmu politik, Saudari Dita? Iya, saya dari ilmu politik. Sehingga sebetulnya kalau kita bicara politik itu kadang demikian fleksibel. Hari ini saya bisa jadi cebong, hari ini besok bisa jadi kadrun, bisa jadi kampret, dan begitulah ya. Oleh karena dianggap saya mengkritisi pemerintah. Nah, yang perlu kita lihat adalah kritik itu ada dasarnya atau tidak. Kalau kritik itu memang berdasar atau dukungan itu berdasar, oke lah. Sebagai orang yang terpelajar. Nah, tetapi dalam konteks politik kan orang punya agenda. Nah, inilah yang kemudian membuat menjadi sulit untuk dicermati. Saya kembali lagi, kalau saya melihatnya politik itu adalah bicara mengenai kekuasaan, pengaturan kekuasaan, perebutan kekuasaan, pendistribusian kekuasaan, begitu ya. Dan bagaimana merekayasa publik untuk bisa diatur oleh penguasa. Nah, dalam konteks itu sebetulnya bukan nasionalisme. Itu adalah bentuk untuk pro atau anti pemerintah. Nah, di tengah-tengah itu ada mereka yang mengkritisi pemerintah. Saya ceritalah sedikit begitu ya. Pada pilkada tahun 2014, saya memuji langkah Prabowo Subianto untuk mengundurkan diri kalau Anda ingat. Karena menganggap hasil kontestasi tidak benar. Lalu kemudian saya harus dibully oleh mereka yang mendukung Jokowi Yusuf Kala. Sebelumnya saya menyatakan dengan tegas di dalam tulisan saya di Facebook, saya mendukung Jokowi. Saya dibully oleh mereka yang mendukung Prabowo. Jadi saya sudah pernah dibully oleh kedua belah pihak untuk pernyataan saya. Apakah itu adalah bentuk nasionalisme, pembulian ataupun pernyataan? Menurut saya tidak. Itu sikap politik. Nasionalisme itu kalau Anda katakanlah menggunakan merah putih kemana-mana gitu ya, kalau orang Amerika pakai benderanya Star and Stripes kemana-mana adalah bentuk nasionalisme begitu. Nah, saya sih terus terang belum tahu ada orang Indonesia yang keluar negeri bawa merah putih lalu dipasang di dinding kos-kosannya begitu ya. Dulu waktu saya S2 itu teman-teman saya dari Amerika Latin itu kemana-mana pergi bawa bendera negaranya lalu dipasang itu di dinding tempat mereka, di kamar mereka. Nah, itu nasionalisme itu. Menurut saya nggak luar biasa itu. Apakah berlebihan? Iya, berlebihan lah itu. Nah, kalau itu saya pikir nasionalisme. Tapi karena yang Anda tanyakan adalah membela pemerintah atau anti pemerintah, itu sikap politik. Kira-kira itu jawaban saya. Baik, terima kasih Pak Yuun atas jawabannya. Untuk Kak Saris, apakah ingin menambahkan? Sepertinya sudah lebih dari yang bisa saya pikirkan yang disampaikan Bang Yun. Udah lengkap banget. Oke, baik. Terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada Fareza dari Unair. Untuk Fareza bisa dipersilakan untuk bertanya langsung kepada narasumber. Dipersilakan Fareza. Terima kasih guys atas waktunya dan kesempatannya. Saya ingin bertanya pada kedua pemateri ya. Kan isu multikultur ini kan banyak sekali gitu. Terus pastilah setiap isu ini kan ada setiap cara kayak cara ingin rekonsiliasi lah seenggaknya itu kan mesti ada
bagian-bagian yang mudah atau bagian yang mudah untuk direkonsiliasi lah istilahnya. Nah itu bagian apa sih yang mungkin luput dari pandangan masyarakat atau orang banyak gara-gara mungkin apa ya terlalu fokus ke isu-isu sepele seperti kayak minoritas mayoritas gitu, dan apa yang bisa dilakukan mahasiswa atau generasi muda lah menurut pandangan kedua pemateri yang dalam hal mengatasi kayak yang isu-isu yang dalam hal mengatasi hal yang mudah sebenarnya tapi luput tadi. Mungkin itu sih. Terima kasih. Iya, terima kasih Reza atas pertanyaannya. Untuk Kak Saris mungkin dipersilahkan terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan dari Reza. Untuk Kak Saris dipersilahkan. Thank you, Mbak Grace. Thank you Fareza, tapi semoga Fareza ikut diskusi kita dari awal ya. Kalau enggak soalnya, mungkin kita akan mengulang diskusi kita dari awal nih untuk menjawab pertanyaan Reza nih. Ini oke. Tapi paling aku mau bukain ini aja untuk menjawab pertanyaan dari Fahreza. Apa yang terluput? Tadi seperti yang udah aku jelaskan, semoga Fahreza mendengar dan aku akan ulang sedikit. Mungkin ini adalah dua hal yang yang bisa kita coba pikirkan bersama, kita usahakan bersama untuk menghadapi multikultural yang ada di Indonesia ini. Dan mungkin kalau ditanya terluput atau enggak, aku tidak bisa menjawab dengan pasti, tapi terkait poin yang pertama soal karakter, kita bisa melihat ya, di tahun 2017, kalau nggak salah, dengan Perpres nomor 87, pemerintah mengeluarkan peraturan atau kebijakan tentang penguatan pendidikan karakter. Dan artinya, pemerintah ataupun ya kita bisa sama-sama melihat sekarang posisi pentingnya, signifikannya tentang pendidikan karakter ini buat masyarakat seperti apa. Dan yang harapannya dengan penguatan pendidikan karakter ini pun nantinya kita bisa menghadapi tantangan-tantangan yang tadi kita udah sama-sama lihat. Dan mungkin kalau yang aku agak asumsikan bisa sedikit luput adalah tentang civic literasinya. Seperti yang quote yang udah teman-teman lihat, quote yang sangat terkenal dari seorang presiden di Amerika, mantan presiden. Pertanyaannya gini teman-teman, tadi Bang Yun juga banyak menyinggung soal pendidikan, dan memang sepertinya pendidikan di Indonesia, kalau yang aku lihat sedikit sekilas, sepertinya masih sangat pragmatis ya teman-teman ya. Bagaimana setelah kita mendapatkan pelajaran, ikut ujian dan sebagainya, yang pada akhirnya kita dipersiapkan untuk masuk ke dalam suatu pekerjaan, menghasilkan pendapatan dan sebagainya, bisa menghidupi diri sendiri, dan harapannya dengan pekerjaan kita bisa mendukung perekonomian negara kita dengan pembayaran pajak dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat esensi dari pendidikan, bahkan dari berbicara tentang edukasi dari zaman Yunani kuno sana, sampai ya bagaimana pendidikan itu tidak pernah lepas dari masyarakat. Nah, maksudnya adalah bahwa seharusnya apa yang kita dapatkan, edukasi yang kita dapatkan di setiap level pendidikan yang kita lalui, harusnya itu semua tujuannya adalah untuk masyarakat itu sendiri. Bagaimana masyarakat bisa berkembang dari menjadi lebih baik dari edukasi yang kita dapatkan. Dan satu lain dengan yang seperti yang tadi Bang Yun juga bilang soal terkait yang RKUHP juga, bagaimana ya harusnya kita yang mendapatkan edukasi ini bisa melakukan sesuatu untuk negara kita. Itu sih paling yang bisa aku sampaikan. Pak Reza, apakah sudah puas dengan jawaban dari Kak Saris? Mungkin kalau kayak selain pendidikan gitu, kayak yang ya mungkin ya kalau pendidikan kan memang kembali lagi ke kayak mahasiswanya ya, tapi kalau sebagai masyarakat secara umum mungkin, terus yang generasi muda yang sudah nggak bekerja gitu, masih mengacu kedua itu tadi atau mungkin ada substansi lain gitu. Baik, terima kasih Farid. Silakan. Menjawab lagi.
Oke, semoga aku nggak salah nangkep pertanyaannya. Tapi anyway, soal ini supaya kita punya mindset yang sama ya. Berbicara soal pendidikan, berbicara soal edukasi, tidak melulu berbicara soal gedung sekolah atau gedung kampus. Artinya pendidikan, edukasi itu adalah suatu proses yang bisa kita dapatkan dimanapun. Dan bahkan sebenarnya cita-citanya adalah setiap kita bisa menjadi lifelong learner, sebutannya demikian. Menjadi pembelajar seumur hidup. Proses belajarnya terus berjalan seumur hidup. Jadi bukan berarti orang yang sudah bekerja atau bahkan yang sedang tidak bekerja tidak bisa mendapatkan pendidikan atau edukasi. Tadi apalagi ya, sorry. Lalu tapi berbicara soal apa yang bisa kita lakukan, kalau semoga aku nggak salah, berbicara soal multikulturalisme ini mungkin satu highlight juga yang tadi sudah aku sampaikan, berbicara soal ruang perjumpaan, berbicara soal common ground. Nah, ini yang perlu kita usahakan bersama, di mana terjadi ruang perjumpaan. Ibaratnya mungkin sesimpel, kita kan sangat mudah untuk membenci orang kalau kita nggak pernah ketemu. Tapi pertanyaannya, kalau kita sudah ketemu, kalau kita sudah punya, di dalam lingkungan yang sama, kita punya interest yang sama, kecenderungannya mungkin kita akan lebih sulit untuk membencinya. Mau benci masih bisa sih, tapi mungkin kecenderungannya akan lebih sulit. Dan harapannya, dengan kita punya ruang perjumpaan tersebut, balik lagi, kita bisa punya mimpi dan tujuan yang sama pada akhirnya. Dan itu ya pesan dari, poin inti dari multikulturalisme sendiri kan adalah penerimaan terhadap keanekaragaman yang ada. Gitu, Fariza. Iya, Kak. Makasih. Sama-sama, semoga menjawab. Thank you. Baik, terima kasih Kak Saris atas jawabannya. Untuk Pak Yuun, apakah ingin menambahkan dari pernyataan Kak Saris? Ya, singkat saja, itu sudah, saya setuju dengan itu semua, tapi mungkin untuk memberikan dari perspektif yang sedikit berbeda begitu ya. Yang luput itu apa? Satu, wawasan. Yang disampaikan tadi oleh Bung Saris adalah sebetulnya tak kenal maka tak sayang, begitu kan? Jadi perlu ada wawasan. Apakah itu kita bicara secara personal, apakah kita bicara mengenai impersonal dalam konteks pemikiran. Nah ini yang kurang. Kenapa kurang? Karena Anda tidak terdidik untuk berpikir secara kritis. Itu makanya saya katakan bahwa pendidikan kita adalah satu kegagalan, tidak menghasilkan generasi yang mampu berpikir secara kritis. Meskipun saya pun bergerak di dunia pendidikan. Lalu yang kedua, kalau Anda mau mulai berpikir dengan baik, supaya mampu mendeteksi apa yang luput selama ini, yaitu jangan a priori. Anda harus memulai sesuatu dengan mempertanyakan apa ini, mengapa begini, mengapa bukan begitu. Jadi jangan a priori. Nah, lalu yang ketiga, Anda perlu memiliki hati yang tulus untuk tahu. Curiosity is a must for the intellectual. Sayangnya, pendidikan kita tidak memfasilitasi rasa keingintahuan. Sehingga orang kemudian lebih banyak didoktrin, lebih banyak diberikan dogma. Sehingga akhirnya bangsa ini jalan di tempat dalam konteks peradaban. Nah, hati yang tulus untuk mencari tahu kenapa gejala yang sedang terjadi, apa yang menjadi persoalan dari masyarakat, dari akar rumput, dari kaki 5 sampai bintang 5, lalu kemudian apakah ini harus kita tolak atau tidak, itu membutuhkan wawasan a priori dan hati yang tulus. Nah, kalau generasi muda, nggak usah banyak-banyak, 10 orang aja, seperti kata Soekarno, bisa melakukan itu, bangsanya kan luar biasa. Kenapa? Karena multikulturalisme. Ada orang dengan berbagai macam suku bangsa, dengan berbagai macam latar belakang, yang berpikiran seperti itu, maka bangsa ini akan sangat luar biasa dan akan sangat mengerikan bagi bangsa-bangsa lain kemajuannya. Oke, baik. Terima kasih Pak Yun dan Kak Saris atas jawaban dari pertanyaannya. Kita langsung lanjut saja ke pertanyaan yang selanjutnya. Ada dari Sita dari Unair. Untuk Fadlila Sitatus, dipersilakan untuk bertanya langsung kepada narasumber. Selamat malam, saya Sita dari Unair.
Saya ingin bertanya, ini kan berbicara tentang multikultural. Apa tanggapan para narasumber tentang isu yang dulu sempat berhembus tentang rencana penerapan sistem khilafah di Indonesia? Kan dulu pernah ada isu-isu yang seperti itu. Bagaimana? Saya ingin tahu tanggapan saja. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Sita atas pertanyaannya. Dipersilakan untuk Pak Yun terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan dari Sita. Oke, pertama-tama saya mau menyatakan dulu ini adalah pertanyaan yang sensitif, jadi saya harus hati-hati menjawabnya. Menurut saya sistem khilafah itu sama dengan isme. Kenapa begitu? Jadi apakah itu kapitalisme, apakah itu komunisme, apakah itu Pancasila, dia akhirnya ide tersebut membentuk satu sistem. Sistem tersebut termasuk perekonomian, termasuk hukum, termasuk pemerintahan. Oleh karena itu, saya mengatakan bahwa sistem khilafah itu adalah isme, adalah ide. Yani ide bagaimana caranya memerintah atau mengatur sedemikian banyak manusia ke dalam satu unit politik. Nah, ada satu asumsi di dalam pengusungan ide sistem khilafah, yakni bahwa sistem khilafah akan memberikan jawaban atas permasalahan bangsa, dan kedua, bahwa sistem khilafah akan mencapai tujuan yang dicita-citakan. Sama, apakah itu kalau kita bicara kapitalisme, komunisme, lalu Pancasilaisme, dulu pernah ada isme sosialisme Indonesia, apakah itu Marxisme? Sama. Idenya adalah mampu untuk bisa menjawab memberikan solusi dan kemudian membawa Indonesia lebih daripada sekedar pintu gerbang kemerdekaan, begitu ya, dan mencapai tujuan Indonesia merdeka. Nah, sebetulnya kalau kita mau mengadopsi satu sistem, pertanyaannya adalah sistem itu mampu tidak untuk dapat dieksekusi di level terbawah dan mampu untuk bekerja. Karena satu sistem yang tidak mampu bekerja itu akan malfunction, gagal. Nah, salah satu perbandingan begini. Komunisme itu berhasil sampai dengan satu titik. Tetapi menarik untuk melihat mengapa Uni Soviet bubar. Komunisme yang ada di Uni Soviet mampu untuk mengantarkan manusia dengan demikian banyak korban untuk maju secara ilmu pengetahuan, secara ekonomi, secara hukum, sehingga mengerikanlah masa Perang Dingin. Tetapi bubarnya Uni Soviet itu hanya soal sepele, yakni bahwa bangsa negara yang mampu mengirimkan orang ke antariksa untuk keliling-keliling, begitu ya. Sebelum Elon Musk melakukan itu, Uni Soviet sudah melakukan itu dengan Sputniknya, tidak mampu untuk memproduksi stocking. Sistem ekonominya tidak mampu untuk memproduksi stocking pada tahun 1980-an akhir dan memproduksi roti. Kenapa begitu? Karena tidak ada insentif secara ekonomi. Sehingga runtuhlah Uni Soviet, bubarlah itu. Nah, pertanyaannya, apakah mereka yang mengusung sistem khilafah mampu terlebih dahulu untuk mengatakan sistem ini akan dapat memberikan solusi bagi bangsa Indonesia dan kemudian mewujudkan kemerdekaan Indonesia? Tapi ada satu pertanyaan besar yang harus dijawab. Bagaimana khilafah akan menjawab multikulturalisme, bineka kita? Ika iya, tapi binekanya bagaimana? Tanpa bisa menjawab itu, maka sistem ini menurut saya pasti gagal. Lalu kemudian pertanyaannya, siapa yang bayar harganya? Yang bayar harganya bukan orang yang mengusung. Yang membayar harganya adalah Anda dan saya. Semua orang. Nah, maka lebih baik ditanya dulu, apakah mereka yang harus membayar harga sosialnya setuju atau tidak? Itu coba saya. Baik, terima kasih Pak Yuun. Dita, apakah sudah puas dengan jawaban Pak Yuun? Sudah, terima kasih. Dita, mohon maaf. Untuk Kak Saris, apakah ingin menambahkan? Pertanyaannya sama kayak Bang Yuun, apakah sistem ini bisa mengakomodasi multikultural yang ada di Indonesia? Dan
kalau tadi sorry Mbak yang bertanya mengatakan kalau belakangan ini ada isu tentang sistem ini, tapi kalau teman-teman, kalau kita lihat bersama, tarik lagi ke sejarah, terkait isu ini bahkan juga dihadapi ketika perumusan dasar negara kita, yaitu ketika merumuskan untuk sila pertama untuk Pancasila, yaitu pada saat Piagam Jakarta. Dan ya pada akhirnya bapak-bapak bangsa kita sudah sepakat nilai ataupun sistem apa yang akan dianut. Jadi balik lagi pertanyaannya adalah seperti yang tadi Bang Yun bilang, apakah ini tepat untuk Indonesia? Dan mungkin teman-teman yang sudah hadir di diskusi kita kali ini ya pasti mungkin akan bisa menjawabnya masing-masing juga sih. Itu aja, Grace. Thank you. Baik, terima kasih Kak Saris untuk jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari Felix Bernardo. Baik, kepada Felix Bernardo dipersilakan untuk berbicara langsung atau bertanya langsung kepada narasumber. Selamat malam, terima kasih Grace atas kesempatannya untuk bertanya. Nama saya Felix Bernardo dari Unair. Saya tadi sangat tertarik dari omongan Bapak Yun tentang generasi saya, antara bisa berubah atau tidak. Dan saya sebenarnya penasaran apa yang membentuk mentalitas setiap generasi saat memimpin sebuah negara. Terima kasih. Baik, terima kasih Felix atas pertanyaannya. Untuk Kak Saris dipersilahkan untuk menjawab terlebih dahulu. Padahal tadi buat Bang Yun ya, oke, it's okay. Thank you anyway. Oke, dan aku baca sedikit ya pertanyaan yang ditulis oleh Felix di chat. Aku yakin sih sebenarnya Felix sudah tahu jawabannya apa. Dan mungkin untuk pertanyaan soal apakah sistem demokrasi dari negara ini yang membentuk, dan mungkin nanti Bang Yun bisa menjelaskan lebih lanjut, tapi yang aku tadi ingat dari penjelasan Bang Yun adalah bahkan politik itu bukan jahat. Bisa dibilang banyak sistem yang sebenarnya tidak jahat. Nah, tapi pertanyaannya sepenuhnya apakah ini berasal dari diri kita masing-masing, dari kami masing-masing kalau nanti penjalan kebijakan. Mungkin yang bisa aku jawab adalah iya. Karena bisa dibilang dengan sistem demokrasi yang demikian, kita bisa melihat ada pejabat-pejabat atau penjalan negara yang melakukan pekerjaannya dengan baik, tapi ada juga yang enggak. Jadi mungkin pertanyaannya adalah apakah sistemnya atau orangnya. Dan kalau berbicara soal apakah dari diri kita dan bagaimana ketika menjalankan negara, seperti yang tadi aku juga sampaikan, banyak hal di dalam aspek kehidupan kita yang landasannya adalah karakter, dan karakter ini sangat ya berangkat dari diri sendiri. Karakter apa yang kita miliki, karakter apa yang kita bentuk, karakter apa yang kita latih sepanjang hidup kita, selama kita berkuliah, selama kita bekerja, sampai akhirnya kita bisa mencapai posisi yang tadi. Dan harapannya dengan karakter ini, mungkin pun dengan sistem yang banyak kurangnya di sana-sini, tapi dengan karakter ini yang mungkin bisa membuat teman-teman bertahan dan punya mental melayani. Tadi kalau pertanyaannya mentalnya apa yang dipunya, mungkin satu kata itu mental yang melayani, yang punya orientasinya adalah sesamanya, others, bukan orientasi untuk diri sendiri dengan jabatan yang dimiliki. Mungkin gitu untuk Felix yang bisa aku jawab. Thank you. Felix, apakah puas dengan pernyataan dari Kak Saris? Ya, cukup puas. Terima kasih, Kak. Mungkin Pak Yuun ingin menanggapi pernyataan Kak Saris. Jadi tidak untuk menanggapi jawaban dari Bung Haris, tapi tadi kalau tidak silap yang ditanya oleh saudara Felix adalah karakter seperti apa yang kami miliki, begitu ya, sebagai generasi, betul tidak yang saya tangkap? Ya, betul, Pak. Oke. Karakter yang bisa dimiliki oleh tiap generasi adalah apa yang diturunkan oleh generasi berikutnya. Jadi kalau generasi berikutnya adalah generasi yang ya dengan banyak kekurangan, kira-kira muridnya tidak akan lebih hebat daripada gurunya. Nah, apa yang bisa berubah kalau generasi mudanya itu adalah generasi yang
bisa dikatakan sama sekali baru, gitu ya. Itulah kenapa saya kagum sekali dengan generasi bapak pendiri bangsa kita, karena generasi orang tua mereka itu sebetulnya lama, begitu ya. Karena generasi tersebutlah generasi yang pertama kali mendapatkan Aufklärung, enlightenment, pencerahan, oleh karena ilmu pengetahuan ala Barat. Nah, tetapi sayangnya generasi tersebut gagal untuk mendidik generasi berikutnya sehingga bisa menyerahkan tongkat estafet dan menjadikan generasi berikutnya lebih baik. Seharusnya tiap generasi itu harus membuka jalan agar generasi berikutnya itu lebih baik. Itu baru membuat peradaban menjadi lebih baik. Nah, lalu Anda di kolom chat Anda bertanya, apakah sistem demokrasi dari negara ini akan membentuk kami seperti para pendahulu kami? Mentalitas ya. Mentalitas kalian tidak akan berbeda dengan generasi saya. Kenapa? Karena generasi saya, mohon maaf, penuh dengan demikian banyak permasalahan. Sehingga generasi kalian, kecuali kalian sadar bahwa ada yang hilang, seperti tadi ditanyakan oleh saudara Fahreza, barulah akan ada satu kesadaran. Nah, sistem politik kita apakah akan membuat kalian seperti yang ada sekarang? Satu hal yang menarik adalah ternyata ternyata golongan menengah kita tidak militan. Yang disebut sebagai masyarakat madani itu tidak militan, jadi belum sadar akan hak. Kalau kelompok menengah tidak sadar dengan hak mereka, begitu ya, tidak kritis dengan apa yang menjadi hak mereka. Ketika hak mereka dipasung, mereka tidak kritis, maka sistem politik sesempurna apapun akan selalu dapat dibajak. Nah, menarik dalam Pilkada Jakarta 3 tahun yang lalu, dan kalau tidak salah Pilkada yang akan berjalan di Solo, di mana ada gerakan pengumpulan KTP. Nah, terlepas dari siapapun yang menjadi kandidat ketika itu, kita melihat ada gejala kelompok menengah bisa berusaha untuk menutupi ketidaksempurnaan sistem demokrasi yang konon katanya dibajak oleh partai. Dan iya, memang itu benar. Sehingga apakah jika nanti waktunya kalian untuk memimpin bangsa ini, kalian bisa mengubah? Ya, bisa. Apakah bisa dimulai dari kalian? Ya, bisa. Tinggal pertanyaannya, kalian siap tidak untuk habis-habisan bagi bangsa ini? Tentu itu menuntut persetujuan dari orang-orang terdekat kalian. Semoga orang terdekat kalian satu visi, satu pengharapan. Itu jawaban saya. Baik, terima kasih Pak Yun. Apakah dari mahasiswa-mahasiswa lain ingin menanggapi pernyataan dari Kak Saris maupun Pak Yun tentang pertanyaan ini? Bisa raise hand. Baik, jika tidak ada, saya akan lanjut ke pertanyaan dari Anissa Wira dari Universitas Erlangga. Untuk Anissa Wira dipersilakan untuk bertanya langsung kepada narasumber. Ya, terima kasih Grace untuk waktunya. Perkenalkan, nama saya Anissa Wira dari Universitas Erlangga. Mohon maaf sebelumnya karena saya off cam. Di sini saya ingin menanyakan perihal nasionalisme seperti yang tadi dibahas. Pada dasarnya sendiri di Indonesia, kita sering mengatasnamakan nasionalisme pada tindakan-tindakan yang kurang tepat, layaknya pembawaan bendera pada saat demo. Sejatinya itu kan kurang tepat untuk penempatannya. Nah, tapi di sisi lain juga dengan hal-hal ini seperti yang dilakukan saudari Lutfi yang kemarin juga sempat diangkat kasusnya tahun lalu. Jadi ada seorang mahasiswa yang membawa bendera itu lalu dilanjutkan dalam tindakan hukum seperti itu, tapi juga di sisi lain banyak yang membela, bilangnya ini kan cuma hal yang sepele, kenapa kok harus dibawa ke hukum? Padahal kan itu kalau dilihat itu salah satu tindakan yang kurang tepat. Nah, menurut pembicara, apakah yang harus kita lakukan untuk meminimalisir hal seperti ini dan mengedukasi masyarakat kalau hal kecil ini merupakan tindakan yang salah? Terima kasih. Baik, terima kasih Anissa Wira atas pertanyaannya. Sebelumnya saya ingin memberitahu terlebih dahulu kalau pertanyaan dari Anissa Wira ini adalah pertanyaan terakhir. Jadi dipersilakan untuk Pak Yuun untuk menjawab pertanyaan dari Anissa Wira. Kalau mahasiswa
maka ya jadilah bagian daripada agen perubahan. Periksa dulu, Anda kan memiliki kecerdasan intelektual untuk bisa melihat apakah sesuatu itu pantas atau tidak untuk dilakukan. Ya, saya mengerti pernah muda juga di usia Anda untuk meluap-luap, meletup begitu ya, dengan emosi, dengan gairah. Tetapi sekarang tantangannya adalah ada satu gengsi yang harus dipertahankan supaya profesi dalam tanda petik mahasiswa itu tidak tidak terdistorsi oleh karena tabiat atau perilaku yang tidak pada tempatnya. Jadi proporsional lah berperilaku sesuai dengan analisis keilmuan Anda masing-masing. Dan benarlah dulu berpikir, kalau tidak bisa kita benar berpikir bagaimana memperbaiki negara ini. Jadi nasionalisme itu seperti apa? Ya pertama-tama untuk memajukan bangsa sendiri. Apakah kemudian itu bentuknya dengan penghormatan bendera? Ya itu hanyalah satu bentuk perwujudannya. Tetapi hakikat dari nasionalisme itu adalah agar kita maju sebagai satu peradaban, sebagai satu bangsa. Itu jawaban dari saya. Baik, terima kasih Pak Yuun untuk jawabannya. Mungkin Kak Saris ingin menambahkan atau menanggapi jawaban dari Pak Yuun, dipersilahkan. Mungkin mengulang sedikit sih dari poin yang disampaikan Bang Yuun. Kalau aku pengen mengajak kita semua sama-sama menjadi generasi solusi, generasi yang bisa kasih solusi untuk permasalahan yang ada. Nah, dengan apa yang paling mudah tapi paling sulit adalah dengan berpikir kritis sih. Seperti yang udah Bang Yun sampaikan, dengan berpikir kritis, kalau tadi Mbak Anissa menyampaikan soal penyampaian pendapat dengan demo dan sebagainya, dengan mulai melihat berpikir kritis, apakah yang kita sampaikan itu sudah benar, dan apakah cara penyampaian kita sudah benar. Sehingga, ya seperti yang tadi Bang Yun sampaikan. Dan apa yang bisa kita lakukan untuk mengedukasi banyak hal ya teman-teman ya, mulai dari platform pendidikan formal, informal, non formal dan sebagainya. Dan itu juga sepertinya sudah banyak dilakukan. Tapi mungkin yang mau aku highlight adalah berteman teman-teman. Apalagi mungkin dengan kita orang yang memiliki pandangan berbeda, akan sangat sulit ketika kita melakukan yang namanya indoktrinasi atau mendoktrin kamu harus begini. Tapi harapannya dengan kita berteman bisa terjadi satu dialog yang kita sudah sama-sama sadar, menerima, akhirnya punya keterbukaan dan akhirnya bisa menunjukkan sikap hormat terhadap perbedaan-perbedaan yang ada, termasuk bahkan perbedaan terhadap pandangan politik sekalipun sih. Kalau aku itu yang bisa aku sampaikan. Thank you, Grace. Thank you, Anissa, pertanyaannya. Baik, terima kasih Kak Saris dan Pak Yuun atas jawaban dari pertanyaannya. Baik, sekarang kita sudah ada di penghujung acara. Saya meminta untuk Pak Yuun dan Kak Saris atas closing statement-nya untuk akhir dari acara ini, untuk menyimpulkan dari acara yang sudah kita laksanakan sejauh ini. Untuk Pak Yuun, dipersilahkan. Saya duluan. Oke, multikulturalisme itu seperti pedang bermata dua, bisa untuk hal yang positif, bisa untuk hal yang negatif. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kita mau menjadikan itu sebagai satu kapital sosial atau kita mau menjadikan kutukan sosial. Nah, saya mau mengatakan di sini bahwa ide Indonesia, bukan NKRI, bukan bangsa Indonesia, tapi ide Indonesia itu adalah ide yang besar. It's a grand idea. No grand theory available to explain how the grand idea of Indonesia can come into existence. Jadi pertanyaannya adalah generasi muda yang harus melihat itu. Nah, salah satu hal yang mungkin bisa Anda lakukan adalah pertama, jujurlah dulu dalam melihat satu permasalahan secara proporsional. Jadi bukan hanya sehat secara fisik, tapi juga sehat secara pikiran. Saya sampaikan di kolom chat tulisan saya untuk solusi bagi itu. Jadi silakan Anda bisa baca. Lalu kemudian tadi disampaikan oleh Saudara Haris mengenai kolaborasi dan kompetisi.
tolong generasi muda, Anda harus berkompetisi. Tidak untuk sikut-sikutan, tidak untuk ambisius. Tetapi masa depan itu adalah penuh dengan kompetisi seperti masa lalu. Masa kini kita tidak sadar bahwa kita berkompetisi. Tapi masa lalu dan masa depan itu kompetisi. Kalau kita terus-menerus akan berkutat pada isu kebangsaan, kesatuan, oleh karena SARA, oleh karena berbagai hal yang sifatnya demikian sensitif, maka bangsa ini tidak akan maju. Dan peradaban kita tidak akan pernah maju. Nah, jadilah generasi yang memutus itu semua dan membuat Indonesia menjadi satu alternatif peradaban di dunia, seperti ide Indonesia itu sendiri. Itu pernyataan saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Yuun atas pernyataan akhirnya. Untuk Kak Saris, dipersilakan. Aku berharap kita setidaknya kita bisa melihat ada 60 orang di ruangan ini yang sepakat multikulturalisme dan kita punya tujuan, punya mimpi yang sama, yaitu kesatuan bangsa kita. Tapi nggak ada yang menjanjikan kalau perjalanannya akan mudah. Kalau akan siang terus, kalau akan cerah terus, akan sejuk terus. Tapi justru mungkin kita akan menghadapi tantangan-tantangan tadi dan semakin banyak tantangan-tantangan. Tapi yang aku ingin harap juga kita sama-sama punya adalah semoga kita sama-sama tetap berpengharapan tentang kalau bangsa Indonesia dari segala aspeknya kita tetap bisa bersatu, dan harapannya pengharapan ini yang bisa terus kita pegang untuk sama-sama berjuang, untuk sama-sama mengusahakan multikultural yang membawa kesatuan buat bangsa Indonesia. Thank you, Grace. Baik, terima kasih banyak untuk Pak Yuun Opusunggu dan Kak Sari Simajuntak atas pemaparan yang sudah disampaikan selama 2 jam ini dan pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijawab. Sekarang sebelum selesai, saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada mahasiswa-mahasiswa yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara pada kali ini. Saya percaya mahasiswa-mahasiswa yang hadir pada saat ini pure ingin mendapatkan ilmu tentang multikulturalisme dan kesatuan bangsa. Baik, sebelum kita mengakhiri acara ini, dipersilahkan untuk semuanya untuk on cam ya. Soalnya kita mau foto dulu. Baik, saya tunggu. Oke. Ya, mungkin segini dulu aja. Saya hitung 1, 2, 3. Tahan ya, soalnya ada 3 slide. Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dan yang terakhir. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak teman-teman semuanya yang sudah hadir dan narasumber-narasumber. Sekali lagi, semuanya bisa dipersilahkan untuk leave ya. Dadah. Dadah, Grace. Terima kasih banyak Pak Yuun. Kak Syaris, terima kasih. Pak, terima kasih Kak. Grace, Calvin. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Yuun.